itu tidak terjadi gitu. Yang pasti gladi bersih juga membantu kita menurunkan rasa gugup Bapak Ibu. Lakukan sebanyaknya nggak ada masalah karena Bapak Ibu waktu buat konten secara mandiri pun nggak ditakar ya harus 3 jam selesai gitu harusnya ya. Jadi Bapak Ibu punya waktu yang untuk lebih fleksibel untuk mencoba 1-2 kali atau mungkin 10 kali juga nggak masalah sampai rasa gugupnya hilang gitu Bapak Ibu. Oke ya. Nah waktu rekam biasanya ada lidah-lidah yang kesandung gitu kan ya, ada kesalahan rekam itu sebenarnya nggak masalah sih Bapak Ibu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa memberikan jeda 3 detik. Biasanya kalau di sini lagi syuting apa gitu ya, 3 detik tahan baru kita kasih aba-aba, mulai lagi langsung dilanjutkan ke bagian yang salah tadi seperti itu. Nanti yang pasti kalau misalnya ada hal seperti itu Bapak Ibu nanti harus note ke ininya ya, ke editor ya. Ada bagian di slide 3 Mas Tovan nanti minta dihapus ya yang salahnya ya supaya bersih. Oke nanti kita yang hapus gitu supaya nanti tim DCD juga nggak nyari dari mana nih yang salahnya gitu ya, dari sekitar sekian 15 menit atau 20 menit video, Mas tadi saya ada salah ngucapin Mas kata tentang akademik gitu, tolong dicek ya. Nah itu ngecek satu tuh. Jadi ada baiknya oh ya di slide ketiga ada kesalahan ucap, mohon diperbaiki ya Mas Tovan ya, bisa nanti kita bantu seperti itu. Atau misalkan saya nggak mau pakai editingnya timnya Mas Tovan, saya bisa langsung ya diulang lagi aja di slide itu gitu. Jadi PowerPoint kalau misalkan slide 3 salah, kita bisa clear recording slide 3 aja Bapak Ibu, nanti kita rekam lagi slide 3-nya seperti itu. Kemudian jeda yang tadi 3 detik itu kenapa sih Mas Tovan gitu, itu untuk transisi, ruang transisi sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita nanti cut ada ruang transisi Bapak Ibu, jadi tidak terlalu patah ya. Nah, intonasi dari audio narasi kita sampaikan tadi nggak patah gitu. Jadi 3 detik itu untuk kasih ruang untuk tim editor nanti untuk potong seperti itu, lebih memudahkan para editor sebenarnya Bapak Ibu. Oke, setelah rekaman jangan terlalu pede, wah udah selesai, udah bagus hasilnya gitu ya, kasih tim KMD atau tim DCD untuk di-upload gitu. Yang pasti lakukan preview dulu Bapak Ibu ya, supaya nanti nggak malu gitu. Takutnya tim DCD sendiri, karena banyak yang di-review videonya sekitar ada 7.000 video Bapak Ibu, itu nanti, oh udah oke nih kita naikin gitu, ternyata ada kesalahan gitu, tapi nanti pas dipublish mahasiswa ternyata ada agak blunder sedikit gitu loh, nanti jadi lucu gitu Bapak Ibu ya. Jadi ada baiknya Bapak Ibu juga melakukan pengecekan secara mandiri, nanti kalau ada kesalahan diinfokan ke tim DCD atau mungkin Bapak Ibu bisa mengulang lagi rekamannya seperti itu. Kemudian diperiksa juga elemen-elemen pada video Bapak Ibu, misalkan videonya apakah terpotong tanpa keinginan kita, kemudian timingnya apakah udah oke, atau mungkin ada yang keselip atau nggak kerekam sama sekali, itu boleh dicek lagi gitu. Khawatir nanti ternyata di bagian ini nggak kerekam gitu, kelompat gitu. Kadang-kadang kita ngeklik aja 2 slide kelompat ya Bapak Ibu ya, ternyata yang ke slide kesekian nggak kerekam gitu, jadi boleh dicek ulang lagi. Nah tadi kalau misalkan perlu direkam ulang ya silakan gitu, boleh direkam secara keseluruhan atau hanya bagian yang dirasa kurang aja gitu. Kemudian jangan lupa dicatat nih Bapak Ibu kalau ada kekurangan. Nah satu untuk tim DCD, apabila misalkan kekurangan tersebut agak kompleks ya Mas Tovan, mungkin di slide kelima aku udah ngomong 20 menit tapi kesalahan cuma sedikit gitu, itu boleh nggak sih dihilangin bagian salahnya aja. Nah itu dicatat gitu supaya nanti di tim DCD juga, oh ternyata di bagian itu kita rubah sama-sama seperti itu. Nah juga untuk catat Bapak Ibu supaya nanti konten selanjutnya bisa lebih efisien gitu. Oh kayaknya untuk slide yang sekian ini agak susah nih kalau kalimat-kalimatnya, saya akan coba cari kalimat lain supaya nggak terlalu nyangkut di lidah gitu. Jadi nextnya akan lebih baik sih kontennya Bapak Ibu. Oke selanjutnya, nah jangan lupa nih untuk informasikan ke tim yang berkaitan. Biasanya sih Bapak Ibu ada PIC juga ya kalau nggak salah ya, untuk selesai konten di upload kemana nanti ada itunya diinformasikan juga sudah selesai, ada notesnya seperti apa nanti disampaikan juga gitu. Apabila ada kekurangan terlewat nanti kita siap bantu tim DCD untuk penyampaian lebih lanjut. Dan yang pasti jangan sampai ada konten yang melanggar hak cipta ya Bapak Ibu ya, itu yang paling kita tekenin gitu. Ini kalau mau dibahas masalah hak cipta itu bisa mungkin satu sesi sendiri gitu. Karena luar biasa mumet jelimetnya Bapak Ibu. Nah yang pasti ya ini karya orang, kita nggak boleh pakai sembarangan gitu. Kalau kita mau pakai minta izin gitu, kecuali yang si pembuatnya dia bilang oh boleh nih di share tapi untuk kegunaan yang sama gitu, tidak boleh dijual lagi atau tidak boleh diakuisisi seperti itu silahkan gitu. Dan rata-rata untuk video YouTube sebenarnya boleh dipakai
untuk non komersil dengan saduran. Jadi ada linknya Bapak Ibu. Terus dipersilahkan. Tapi tetap kita informasikan juga baiknya ke si punya channel atau kita informasikan ke tim DCD juga. Supaya nanti kita cek lagi lebih lanjut copyrightnya seperti apa. Kalau misalkan tidak memungkinkan untuk dipublish, maka akan kita minta untuk diganti atau dihapus gitu. Jadi copyright material itu luar biasa krusialnya dalam dunia akademis ya Bapak Ibu ya. Karena sekarang kan juga banyak ya konten-konten pembelajaran yang dijual lagi di luar gitu kan. Nah itu biasanya orang akan merasakan, ini kan gue yang buat, ini kan saya yang buat, capek lo buatnya gitu, planningnya juga lumayan jauh kok diambil sama dia gitu. Ya rasanya seperti itulah gitu ya. Kalau kita udah buat capek-capek terus diambil sama orang kan sedih gitu ya. Udah gitu nggak ini lagi, nggak minta izin, nggak kasih nama siapa yang buat gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, teori sudah selesai nih. Kira-kira ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Atau saya terlalu cepat atau mungkin ada yang terlewat gitu? Misalkan konten apa sih Mas Paman yang baik gitu ya untuk mata kuliah saya gitu? Terus hanya apa yang pakai kamera bisa nggak ya? Pakai mirrorless bisa nggak ya gitu? Kemudian gimana cara dapetin PowerPoint? Mau diskusi lebih lanjut nanti dengan tim DCD juga. Silakan Bapak Ibu, saya tunggu kalau ada pertanyaan. Izin Mas. Oh ya, silakan dengan Pak siapa nih? Dengan Marta Sanjaya. Oh, Pak Marta, silakan Pak saya. Jadi gini, eh, pada musim COVID dulu, kita menyampaikan materi PPT, ada konten-konten yang kita buat, yang kita sampaikan. Nah, terutama misalnya dari Zoom, kita apa yang harus kita jalani atau lakukan kali menyampaikan materi lewat Zoom itu atau bimbingan itu anak-anak itu suka nggak pernah buka video, dan video itu kadang-kadang ditutup tapi kita nggak tahu di belakangnya apa dia dengerin atau posisinya ada di mana, kita nggak pernah tahu gitu loh. Bagaimana memberikan wejangan kepada anaknya agar penggunaan media tersebut dia bisa, karena materi yang disampaikan kategorinya masa dosen hanya berbicara sendiri gitu, berbicara sendiri nggak ada yang dengerin. Nah, apa yang kiranya perlu dilakukan oleh dosen agar hindat daripada hal yang seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Pak Sajaya. Wah, ini sebenarnya yang saya rasakan juga Pak waktu ngajar di PFI ya sama di Sokrates untuk siswa-siswa sekolah menengah pertama sama sekolah menengah atas itu luar biasa gitu. Jadi kalau ini penilaian pribadi saya Bapak ya. Kalau misalkan saya untuk di mengajar, saya akan ada interaksi mereka gitu. Saya akan panggil mereka yang nggak buka kamera. Jadi mau nggak mau mereka akan respon seperti itu. Mau nggak mau akan respon gitu. Tapi kalau misalkan Bapak mau buat terus, misalkan waktu kelas saya tolong buka kameranya ya. Nanti ya nggak buka kamera saya akan kurangi nilainya gitu. Jadi ada ancaman juga. Seperti itu sih manfaat gitu. Tapi kalau misalkan kita mau bikin deg-degan mereka, coba Eka buka kameranya. Saya mau tanya. Tadi kita bahas apa, jelaskan. Nah seperti itu kan mereka mau nggak mau akan dulu harus kejar gitu kan. Kalau misalkan dia lama respon, berarti dia nggak ada di tempat gitu. Atau mungkin away from keyboard gitu. Tapi memang dari pendekatan balik ke kita ya Bapak ya, bagaimana kita menyampaikan gitu. Kalau misalkannya penyampaian kadang suka ada yang kaku gitu ya, ada yang terlalu mendatar gitu ya. Kadang gen milenial atau gen Z ya sekarang kalau saya nggak tahu salah istilahnya, mohon maaf ya. Anak-anak muda zaman sekarang itu kalau video itu jauh lebih mudah bosan Bapak. Jadi kalau misalkan kita, mungkin karena efek dari sosial media juga ya, jadi namanya ada attention span mereka kalau dilihat dari riset itu 3 sampai 5 detik. 3 sampai 5 detik itu nggak impress buat mereka, mereka akan skip gitu, Pak. Jadi memang tantangannya adalah dari kita di bagaimana untuk present gitu. Nah, di DCD Bapak, ini ada coaching nanti setelah lebaran. Nah, kita akan invite Bapak Ibu dosen yang ingin belajar menyampaikan konten yang lebih baik gitu, cara bicaranya. Nanti kita akan undang narasumber ahli juga
di 204 nanti akan kita buka secara terbatas dulu. Mungkin Bapak Ibu dosen yang ingin ikutan coaching kita nanti bisa saya share ya lewat belas email nanti kalau kalau misalkan lancar gitu. Nanti itu sebenarnya Pak yang jadi tantangan juga gitu loh. Jadi bagaimana kita menyampaikan kontennya, kemudian juga bagaimana kita establish rules sebelum kita memulai kelas gitu. Karena memang seharusnya sebagai siswa pembelajar harusnya mereka juga harus ada presensi di situ gitu. Jadi mungkin Bapak bisa membuat rules di awal, open kamera wajib ya gitu. Itu nanti ada pengurangan nilai seperti itu. Atau Bapak ya kita seruin aja, kita sampaikan. Nanti kalau misalkan ada mahasiswa yang tutup kamera, panggil random aja gitu. Khawatirnya mereka lagi AFK atau mereka nggak nyimak sama sekali, otomatis mereka akan respon gitu. Dan nextnya mereka lebih merasa deg-degan gitu. Oh nanti kalau gue tutup kamera gue dipanggil nih gitu kan. Mereka kan seperti itu. Itu mungkin ya Pak Sanjay ya. Terima kasih. Terima Sama-sama kasih. Pak. Saya izin jawab dari Mariko, Pak Mariko Rizkiansyah. Kalau misalkan opening pakai AI, apakah boleh sebagai pengganti visual dosen? Tidak. Karena yang tampil harusnya Bapak gitu. Saya nangkapnya AI-nya AI yang ini ya, seperti filter ya. Ada baiknya tidak Bapak karena butuh identitas Bapak sebagai dosen untuk tampil di depan mahasiswa BINUS gitu. Jadi oh masa dosennya seperti jamur misalkan gitu atau terlalu ganteng gitu ya ala-ala anime gitu. Itu baiknya enggak Pak. Gitu karena di AI sendiri terkadang Bapak yang free itu dia nggak boleh dikomersialkan. Khawatirnya nanti konten yang Bapak Ibu buat di BINUS bagus gitu kan, nanti akan dikomersialkan gitu oleh BINUS, nanti yang jadi masalah gitu. Oh ini pakai AI-nya apa gitu, ternyata dia pakai yang free gitu. Jadi khawatirnya di situ gitu. Jadi ada baiknya untuk tidak menggunakan AI atau fitur-fitur Bapak Ibu sebagai visual dosen gitu ya. Eh, Sangat dihindari gitu. Ada baik kecuali mungkin Bapak Ibu butuh ilustrasi nih, misalkan ilustrasi algoritma seperti apa orang lagi pegang komputer sebagai grafis penunjang gitu ya. Lalu bisa menggunakan Nami Journey atau menggunakan Leonardo ditulis promptnya misalkan seorang pria sedang mengetik di depan komputer melakukan programming di depan komputer nanti akan muncul grafisnya itu boleh dipakai untuk penunjang aja tapi kalau untuk mengganti visual dosen jangan Bapak Ibu gitu. Jadi yang ada ditolak sama tim DCD nanti nggak jadi publish gitu Bapak Ibu harus buat ulang seperti itu. Mungkin menjawab Pak Mariko Rizkiansyah gitu ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Oh ini Bapak atau Ibu Lea Sulaiman, Bapak Lea Sulaiman ya. Itu ada lampu dari BINUS tapi sudah rusak sering dipakai semasa pandemi. Oh iya, Bapak ini Bapak pinjam Bicam Pak ya. Lampu-lampu kecil yang dari dulu KM ya yang profesional sekarang juga masih bisa dipinjam cuma memang sudah tidak ada servis pengiriman ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mau pinjam lampu kita banyak stoknya di 204 lampu-lampu kecil ukurannya seperti sebentar saya ambil ya. Seperti ini ya Bapak Ibu ya, lampu-lampu LED kecil seperti ini. Itu bisa dipinjam di ruang 204. Nanti Bapak Ibu tinggal isi formnya aja. Bawa ke rumah boleh, nanti tinggal dikembalikan lagi ke 204. In case Bapak Ibu saya mau buat konten di rumah Mas Topan biar nyaman gitu ya. Saya punya ruang tamu yang oke juga nih, seakan-akan kayak studio gitu ya. Nanti boleh dibawa ke rumah untuk dipakai gitu. Di Bcam itu juga termasuk ada mikrofon Bapak Ibu, mikrofon ada juga untuk housing untuk handphonenya kalau Bapak Ibu mau pakai handphone. Vlog style ya, nanti ada handphone itu ada kotaknya, nanti handphone tengah-tengah ada mikrofonnya, ada lampunya. Itu boleh pinjam ke 204 gitu. Kemudian Pak Soniora, mohon teknik pencahayaan yang baik dari spek kamera dan lampu, sudut dan perangkat pendukung lainnya. Wah, kalau ini Bapak Sony datang ke workshop kita aja, bulan depan habis lebaran kita akan bahas yang namanya lighting sebenarnya. Tapi nanti jadwalnya belum belum fix ya Pak Sony ya. Tapi mungkin kalau untuk secara mendasar lighting yang baik adalah tidak frontal Pak Sony. Jadi mungkin saya menggunakan lampu di sebelah sini, sebelah ini saya, sebelah kiri saya itu lampu kecil untuk mencatnya sebelah setengah wajahnya aja gitu. Karena kalau misalkan saya geser ke depan lampunya, izin ya Bapak Ibu. Waduh, ini saya lagi interogasi gitu ya. Kurang nyaman dilihat gitu. Jadi pastikan cahaya pendukung itu ada di samping. Sekitar 45 derajat, 30 derajat dari wajah. Jadi miring gini ya Bapak Ibu ya. Misalkan wajah kita di sini, lampu di sebelah sini.
ada splasnya gitu, supaya lebih sinematik. Jadi nggak apa wajah setengahnya gelap, yang muncul di sebelah yang terang sebelah sini aja, namanya fill light Bapak Ibu. Jadi lebih 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 ciamik gitu. Atau misalkan Bapak Ibu punya dua lampu gitu ya, bisa ditambahkan belakang ada lampu. Saya juga pakai RGB di belakang gitu, supaya nggak kelihatan apa nama rumahnya nih, cat temboknya berantakan gitu. Kasih lampu aja udah, pasti akan lebih lebih memaniskan gitu. Satu lampu cukup Bapak Sony gitu. Dan untuk kamera, kamera yang pasti ya semakin berkualitas akan semakin baik gitu. Tapi saya yakin kamera-kamera handphone sekarang ya luar biasa berkualitas ya Bapak Ibu. Apalagi yang belakangnya. Jadi kalau misalkan bikin konten, usahakan jangan pakai kamera selfie. Biasanya kamera selfie itu dia lebih kecil resolusinya, lebih kecil sensornya gitu. Jadi gunakan kamera utama di kamera belakang gitu. Kalau misalkan Pak Sony punya DSLR, wah luar biasa, pakai Pak. Gitu supaya lebih sinematik nanti Pak. Jadi lebih tajam, lebih tajam, kualitas gambarnya, warna juga lebih akurat gitu. Kalau untuk uh, talking head, sudut kamera sih baiknya frontal Pak Sony, supaya lebih aman karena kita kan melihat ini ya, seakan-akan sedang di kelas gitu melihat kamera, berarti sedang melihat mahasiswa, jadi mahasiswa itu ada di dalam kamera sebenarnya gitu. Jadi usahakan frontal gitu. Kalau misalkan mau multiple kamera juga silakan gitu, lebih keren lagi nanti seperti editorial di TV-TV gitu. Tapi minimal untuk angle kameranya adalah frontal, sedangkan untuk lampu tidak usah frontal gitu. Kalau perangkat pendukung lainnya, saya menyarankan Bapak Ibu mungkin memiliki mikrofon tambahan gitu ya. Kadang-kadang kalau misalkan kita bergantung pada mikrofon yang ada di laptop itu kualitasnya kurang bagus gitu. Yang pertama, dia dekat dengan kipas di laptop gitu ya. Kemudian kalau kita ngetik juga duduk bunyinya masuk tuh ya. Laki-laki juga masuk gitu. Usahakan mungkin contohnya saya pakai handsfree bawaan dari handphone, ini handsfree-nya gratisan juga gitu, bisa dipakai. Itu juga semua handphone udah oke banget kualitas handsfree-nya. Jadi dipakai gitu. Pak Marisko, kalau AI seperti ini dan nah ya untuk berbayar juga nggak bisa ya Pak Marisko ya, karena bukan wajah Bapak yang ditampilkan gitu ya. Ini ada Pak Marisko, Pak Marisko Rizkiansyah ini nge-share ya, ada gambar AI talking head-nya. Ada baiknya jangan Bapak Mariko ya. Jadi usahakan wajah Bapak yang asli gitu. Kalau misalkan kurang pede, nggak apa-apa, nggak usah muncul lama gitu. Halo, nama saya Mariko Rizkiansyah, kita akan membahas mata kuliah tentang ini. Selamat menyimak, langsung masuk ke slideshow. Nah, tapi nanti slideshow-nya tetap ditambahkan picture in picture lagi di sebelah kanan bawah atau di mana gitu. Kecil aja. Supaya mahasiswa nggak terlalu apa ya, wah apa namanya, terpengaruh gitu. Wah, ada Pak Mariko gitu di bawah gitu. Jadi kecil aja kalau ada picture in picture-nya. Begitu Pak Mariko. Jadi kalau bisa jangan ya. Kemudian Ibu Melani, maksimal durasi video pembelajaran berapa menit? Kadang kita putar video itu tidak semua mahasiswa menyimak. Iya betul Ibu Melani. Jadi tantangan kita membuat suatu konten lebih compact gitu. Jadi saya tahu mata kuliah aja kalau di kelas itu kan 100 menit ya Bapak Ibu ya. Itu gimana caranya kita kompres supaya nggak terlalu panjang gitu. Ada baiknya kalau untuk di MOOC sendiri itu nggak lebih dari 30 menit ya, ada baiknya gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya Bapak Ibu bisa, misalkan contohnya mata kuliahnya terlalu panjang gitu ya, bisa sampai setengah jam atau 45 menit. Saya sarankan untuk membagi menjadi beberapa parsial gitu. Misalkan pembahasan algoritma in out gitu misalkan contohnya ya. Yang mungkin dibagi jadi part 1, part 2, part 3 gitu. Nanti di part-part tersebut sebenarnya dalam satu bagian gitu Ibu Melani, jadi supaya tidak terlalu panjang durasinya. Memang kalau misalkan kita balik lagi ke attention span-nya mereka, tantangan sih Ibu untuk mereka tetap memperhatikan ya gitu. Jadi pada dasarnya mereka nggak akan 100% memperhatikan gitu, karena ada handphone samping mereka gitu, ada WA masuk, ada apa pasti masuk, ada sosial media gitu, pasti akan putus gitu. Tapi setidaknya konten yang kita sajikan itu tidak terlalu panjang gitu. Saya yakin kalau misalkan terlalu panjang pasti akan lelah juga gitu. Kita juga kalau nonton film yang ngebosenin, ya pasti skip gitu ya sampai terakhir selesai gitu kan. Jangan sampai skip itu terjadi di konten kita Bapak Ibu gitu. Mungkin supaya lebih menarik lagi, tengah-tengahnya itu ada refreshment gitu. Bapak Ibu muncul membahas apa gitu, atau gimana, bingung nggak, bingung kan, saya juga bingung gitu. Nah supaya saya lebih refresh gitu, ada ketawa-ketawa sedikit supaya nggak terlalu tegang, seperti itu Ibu Meliani. Jadi baiknya tidak lebih dari 10 menit gitu, atau kalau misalkan panjang bisa dipotong menjadi beberapa bagian gitu.
Ibu Amelia Rosita untuk shoot gerak untuk suatu objek agar tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Tips shoot gerak untuk suatu objek gimana ini? Suatu objek bergerak, Bapak Ibu sambil jalan, ajarnya Ibu Amelia gimana? Mungkin bisa dijabarkan lagi mungkin. Saya takut salah tangkap. Oh, sambil jalan. Kalau sambil jalan, misalkan kita mau vlog style ya, merekam vlog style, iya, iya, pakai vlog style kegiatan gitu ya, kita menggunakan kalau ada kemampuan untuk punya gimbal, pakai gimbal, Ibu Amelia, atau mungkin bisa menggunakan kamera handphone ya, kamera handphone. Tapi memang butuh ya namanya memegang kamera itu butuh latihan sebenarnya Bu Amelia. Jadi bagaimana kita ambilkan itu stabilnya gimana gitu, karena lebih sering gitu. Semakin orang sering bikin konten dengan handphonenya biasanya semakin akan lebih stabil gitu. Tapi memang kalau untuk yang jarang untuk merekam laporan footage atau bikin footage atau seperti apa, itu memang perlu tripod gitu supaya tidak terlalu gerak. Tapi kalau misalkan yang susah, biasanya ada yang namanya Gorilla Pod ya Ibu Emilia, jadi bisa kecil terus sambil pegang, contohnya seperti ini ya, misalkan anggap lampu ini kamera ya Ibu Amelia, jadi ada pegangannya di bawah supaya kameranya di atas. Nah biasanya dengan momen seperti ini dan dia lebih stabil videonya gitu. Nah kalau misalkan yang mau lebih stabil lagi, mungkin bisa diinvestasikan ke alat-alat penunjang ya, seperti kalau nggak salah ada di DJI Osmo ya, DJI Osmo Mobile, supaya nanti gimbal itu handphone akan ditaruh di gimbal dan jalan dia nggak akan gerak-gerak gitu, jadi seperti kepala ayam stabil terus seperti itu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sering bikin konten pakai handphone, saya yakin lambat laun akan stabil banget bikin kontennya gitu. Dan pasti di handphone itu dinyalakan Ibu Amelia untuk video stabilization-nya, jangan lupa. Biasanya untuk handphone zaman sekarang udah luar biasa ya, EIS-nya, Electronic Image Stabilization-nya gitu. Oke banget sih gitu. Nah itu Ibu Amelia, banyak-banyak bikin konten ya Ibu ya, bikin story di Instagram, bikin konten reels gitu pakai handphone, nanti lama-lama jago Bu. Gitu. Kemudian Ibu Listia, amin, sip Ibu. Good luck Ibu Amelia ya. Kemudian penggunaan background musik apakah cukup efektif? Iya, ya. Ini juga menjadi kekhawatiran tim DCD Ibu Listia. Jadi kalau akan nambah musik itu kita harus tahu dulu nih musiknya kira-kira kena copyright atau enggak gitu, ada hak ciptanya atau enggak gitu. Karena contohnya kalau kita bikin konten di YouTube, memang ya namanya musik itu engage-nya juga luar biasa ya ke viewers gitu. Tapi tergantung juga kalau misalkannya kontennya matematika gitu, terus musiknya musik-musik yang tegang gitu, wah nanti dia di support tegangnya gitu. Jadi mungkin ada baiknya jangan menggunakan background musik ya Ibu ya, karena saya khawatirnya adalah itu termasuk copyright konten aja sih sebenarnya gitu. Tapi mungkin untuk selingan, misalkan waktu materi musiknya nggak ada, kemudian Ibu Lisa di tengah-tengah muncul gitu, nanti tambahin musik waktu talking head nggak masalah sih. Tapi pastikan musiknya tidak mengandung konten yang melanggar hak cipta. Seperti itu Ibu Lisa ya. Untuk apakah efektif engagement siswanya ya sebenarnya tergantung juga gitu. Kalau misalkan mahasiswanya nggak suka sama murid yang Ibu pilih, nah itu yang jadi kekhawatiran gitu. Jadi ada baiknya tidak menggunakan. Itu Ibu Listia ya. Pak Miftahul Hamim, semisal kita rekam audio, kemudian saat rekam audio ternyata hasilnya noise sekali. Apakah ada oke. Ini noise ini ada beberapa level ya Pak Miftah ya. Jadi kalau misalnya noise udah parah banget, yang parah banget ya biasa aja sama yang sedikit noise-nya gitu ya. Ada software sebenarnya kita bisa pakai CapCut gitu, kita bisa pakai Adobe Premiere Pro, kita bisa pakai DaVinci Resolve, cuman itu memang akan ada editing lanjutan lagi gitu. Nah in case misalkan Pak Miftah noisy gitu, nah biasanya sorry ini audio ya, kalau audio noise berarti Bapak Miftah ini lingkungannya ramai gitu. Ada software Pak, itu bisa juga pakai Adobe Premiere. Sebenarnya di CapCut juga ada fiturnya, tapi berbayar untuk menghilangkan noise-nya ya. Dia bisa nanti bisa bersih, tapi itu pakai CapCut yang berbayar gitu. Kalau Pak Miftah punya challenge sendiri, susah untuk tangkap audio yang banyak yang bersih, jadi Pak Miftah bisa menggunakan Keybox Plus yang sudah disediakan oleh tim DCD. Nanti bisa booking aja di kampus Anggrek ada, di kampus Bekasi juga ada, di Alam Sutra juga ada. Jadi bisa pakai Bbox atau Bbox Plus
itu udah ada peredamnya, udah ada lightingnya, udah ada mikrofonnya. Jadi Pak Miftah bisa pakai, nanti mungkin bisa meminimalisir noise-nya gitu ya. Kalau misalkan Bapak Miftah mau syutingnya tetap di rumah nih Mas Topan, Pak Miftah bisa pinjam mikrofon yang ada di Bcam, di Binus Anggrek 204, yang tadi paketnya tadi, untuk lebih memaksimalkan kualitas audio. Tapi worst case skenario-nya kalau misalkan kami kan udah rekam nih Mas Om, ternyata rumahku ini suka tukang bakso lewat, gitu ya, tukang ojek lewat, jadi suara motor masuk gitu ya. Itu bisa dibantu oleh tim sendiri. Tapi balik lagi ke kualitas akhirnya ya Pak Miftah ya. Nanti kalau misalkan sudah parah banget noise-nya, akan kemungkinan akan kita minta untuk rekam lagi gitu. Jadi kita tahu dulu seberapa parah noise-nya seperti itu. Mungkin menjawab Pak Miftah. Oke, siap. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Sebelum kita masuk ke mencoba merekam dengan PowerPoint. Saya tungguin deh. Kalau nggak ada, sama-sama Pak Miftah. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, kita coba. Oh, Ibu Arianti belum install untuk ini ya, untuk PowerPoint-nya ya Ibu ya. Ibu pakai PowerPoint, pakai PowerPoint ada, oke. Nggak apa-apa Ibu, yang belum misalnya apa nih, template yang tadi ya Ibu ya. Saya coba accept ya. Beberapa saya cek di email sudah di-approve ya Bapak Ibu ya, oleh Pak Boni. Terima kasih Pak Boni. Jadi boleh dicoba untuk download lagi mungkin template PowerPoint-nya. Boleh dicek mungkin ya Bapak Ibu ya. Di template PowerPoint tadi sudah disematkan bumper, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir lagi untuk menambahkan bumper ya. Tetapi nanti kita akan coba memasukkan bumper juga supaya nanti in case Bapak Ibu punya punya keinginan untuk bikin konten yang lebih seru gitu, mau masukin sendiri ya Mas Topan kurang menantang kalau saya disuapin gitu. Nanti kita akan coba masukkan bumper. Oke, linknya saya share ya Bapak Ibu ya. Di kolom chat ya Bapak Ibu. Beberapa saya cek sudah ada yang di-approve. Oke. Ini sudah. Oke. Oke, sudah semuanya yang request di-approve ya Bapak Ibu. Oke, ada yang nyusul. Ya, approve dulu deh. Wah, ini banyak yang menyusul lagi nih. Ibu Wiwi, oke, Pak Teguh. Oke, sambil di-approve satu persatu, saya izin untuk share PowerPoint ya Bapak Ibu ya. Oke, apakah sudah muncul PowerPoint-nya Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah, oke, aman. Ya, ini adalah tampilan PowerPoint. Nah, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu semua sudah lama berkecimpung di dunia PowerPoint ya. Saya masih newbie sebenarnya. Coba saya mau share sedikit tentang fitur di PowerPoint yaitu slideshow record ya. Gitu. Sebentar saya izin sambil approve beberapa Bapak Ibu yang sedang request ya. Oke, approve. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya tentang kendala approval ini karena memang sebelumnya kita bisa pilih everyone with the link, cuma sekarang kayaknya IT sudah membatasi, jadi harus satu persatu tetap di approve walaupun emailnya email binus gitu. Jadi saya mohon maaf atas kendalanya. Bapak Erwin sudah di approve ya. Ibu Violeta. Oke, beberapa juga sudah dibantu di approve.
Oke, ada lagi. Oke, sebagian sudah di-approve ya Bapak Ibu ya. Oke. Ibu Indrayani, kosong link itu. Coba ya saya klik apakah ada Ibu? Muncul Pak, Ibu tinggal pilih nanti folder template PowerPoint-nya. Di situ nanti ada beberapa, ada yang ada bumpernya, dulu sudah ada bumpernya, tinggal dipilih aja Bapak Ibu mau pakai yang mana. Bentar. Oke, Mana ya? kebuka Enggak, Ibu. laptop kantor agak susah, nggak bisa diapa-apain. Oh, kebuka. Buka. Terus install apa yang diinstal? Ini sebenarnya nggak ada yang diinstal, jadi Ya, ini adalah makanya. template PowerPoint. Jadi Ibu Bingung tinggal, tadi ada ngomong install itu header sendiri. jadi boleh Iya, sebenarnya memudahkan ya template PowerPoint, nanti dibuka aja foldernya, itu ada PowerPoint PPTX. Nanti supaya sebenarnya Bapak Ibu untuk memudahkan ya, karena memang kita akan menambahkan bumper di depannya. Kenapa saya buat tim kita buat power template ini supaya Bapak Ibu tidak perlu menambahkan bumper di depan gitu. Bapak Ibu tinggal fokus untuk kontennya aja gitu. Yang masih waiting approval sedang dibantu rekan saya untuk di approve, jadi mohon Safan ini perlu Iya. di-download nggak? perlu di download Ibu boleh. Dulunya sama, yang bagian bawah ini yang full title, khawatir Bapak Ibu di pengajaran VBL nanti banyak modul ya. Jadi saya buat yang panjang titlenya, ada yang pendek. Tinggal boleh download dulu keduanya sesuai dengan kebutuhan nanti untuk penggunaan. Itu. Ya, mohon maaf ya Mas. Menunggu Downloadnya permission. downloadnya di Protect ya kayaknya, nggak ada. Iya, tunggu approval ya Bu ya. Nanti di approve sama rekan saya gitu. Ini juga lumayan banyak yang minta approval. Kalau saya approve satu takutnya nanti malah durasi di sini ini. Berarti gitu. nggak bisa di-download ya kalau Bisa. Sedang ditunggu ya. Karena dulu sebelum ini waktu pemindahan server itu Ibu Indrani kalau Indira dulu itu pakai everyone with the link boleh. Jadi nggak usah pakai approval. Sekarang memang di polisinya dirubah oleh IT mungkin ya supaya walaupun dari BINUS juga tetap butuh ini approval gitu. Oke, sambil menunggu ya Bapak Ibu semua, ada beberapa yang belum di-approve. Oke, nggak apa-apa. Ya, kita ke PowerPoint ya Bapak Ibu ya. Karena setelah PowerPoint kita akan coba singkat tentang handbrake gitu. Jadi ini tampilan PowerPoint. Bapak Ibu sudah familiar lah ya gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nanti download template-nya, dia akan seperti ini judulnya ya. Judul nanti di bagian depan yang putih ini adalah bumper. Cuma di sini belum saya masukin, karena nanti kita akan coba masukin bumper ya, supaya takutnya khawatir nanti Bapak Ibu slide satunya hapus nih gitu kan. Tapi udah buat banyak gitu, nanti bisa buat lagi bumper dengan mudah. Kemudian yang slide ketiga ini saya kosongin karena itu open untuk talking head Bapak Ibu. Nanti kita akan rekam pembukaan di sini, dan nanti ke slide ke-10 juga ini akan dikosongkan untuk talking head gitu. Nah sisanya ini adalah contoh slide pembelajaran sederhana aja gitu ya. Gimana sih caranya untuk membuat konten di PowerPoint? Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu pastikan untuk aspek rasionya sesuai dengan aspek rasio video ya, yaitu 16:9. Nah kalau Bapak Ibu mengunduh dari template PowerPoint sediakan, itu sudah 16:9, udah widescreen lah. Pokoknya untuk konten video udah pas banget gitu ya. Tapi kadang-kadang ada Bapak Ibu dosen yang punya materi di luar ini yang formatnya 4:3 gitu. Itu nggak masalah dipakai sebenarnya. Yang penting di depannya ada bumper sama judulnya sesuai dengan template gitu. Tapi karena 4:3 itu bukan standar video BINUS, maka kita harus rubah dulu aspek rasionya ke widescreen gitu. Nah caranya adalah Bapak Ibu kalau misalkan di PowerPoint, mudah-mudahan masih ada yang ngebuka PowerPoint ya, sambil dibuka ya. Jadi di tab desain ini, di tab desain nanti ada pilihan di sebelah kanan ini slide size Bapak Ibu. Ya, nih. Ya, di sini ada slide size, nanti bisa pilih widescreen. Nah, gitu. Kalau widescreen seperti ini, kalau standar tuh biasanya 4:3. Tapi kalau misalkan kita rubah, biasanya nanti ada scaling. Jadi berantakan layoutnya. Tapi kita coba dulu aja ya. Supaya Bapak Ibu ada gambaran, kita scale. Nah, seperti ini 4:3. Dan 4:3 ini tidak sesuai dengan standar video BINUS gitu. 4:3 ini sebenarnya standar video jadul ya Bapak Ibu saat-saat kita masih menggunakan TV-TV tabung gitu. Sedangkan TV sekarang semuanya sudah widescreen, maka kita harus menggunakan aspek rasio yang widescreen. Itu aja. Itu yang pertama harus diperhatikan. Jadi pastikan slide size-nya itu adalah widescreen.
Oke. Oke, sampai sini clear ya Bapak Ibu ya. Jadi di tab design, kemudian kita pilih slide size sebelah kanan widescreen. Gitu. Kalau sudah, kita akan yang pertama adalah kita akan input dulu, input apa namanya, bumper binus. Jadi slide pertama ini kita akan input bumper binus. Saya akan coba dulu rubah view-nya menjadi normal view. Ya di slide satu ini kosong ya Bapak Ibu ya. Kita akan coba tambahkan bumper binus gitu. Caranya itu dengan kita insert, kemudian kita bisa pilih di sebelah kanan ya. Memang kepisah ya Bapak Ibu, saya juga bingung nih. Di sini ada pictures gitu ya, tapi video jauh di sana gitu, padahal sama-sama media formatnya gitu. Jadi kita pilih tab insert, kemudian kita pilih video. Ini untuk yang bumper ya, tapi saya cuma mendemonstrasikan bagaimana cara input video supaya dia bisa otomatis berlanjut tanpa harus kita klik gitu ya. Saya akan pilih movie profile. Nah di sini ada sebentar. Oke, ini kita pilih bumper. Ya. Nah ini saya sudah menginsert bumper. Oke, sebentar ya. Oke, saya akan share. Ya ini dia. Jadi saya masukin bumper. Jadi ini bumper yang digunakan oleh Bino untuk semua konten. Ya. Nah supaya dia bisa otomatis gimana Mas Topan? Takutnya nanti saya harus klik lagi gitu kan untuk nge-play-nya. Kemudian harus ngeklik lagi untuk transisi ke slide-nya. Nah kita main timing. Jadi istilahnya PowerPoint kita akalin lah ya gitu Bapak Ibu ya. Jadi caranya adalah pertama kita akan cari tahu dulu durasi bumpernya seperti apa, berapa lama. Misalkan di sini ada sekitar 6,9 detik gitu. Nah kita akan cuma butuh misalkan 6,5 detik aja gitu. Berarti di slide pertama ini kita akan buat si slide tersebut cuma bertahan di tampilan selama sekian detik gitu. Caranya adalah kita menggunakan transisi Bapak Ibu. Di tab transition kita akan pilih di slide pertama, pastikan slide pertama dipilih. Kita akan pilih fade. Kemudian kita akan pilih jangan on mouse click. Jadi pilihnya after aja. Afternya itu tadi 6,5 detik. Itu aja. Selesai. Kemudian yang kedua juga kita pastikan untuk fade. Tapi nggak usah di set timingnya. Gitu. Setelah itu kemudian untuk supaya videonya auto muternya gitu, auto play, kita klik videonya di slide pertama, kemudian kita bisa pilih menu tab playback. Di sini ada startnya nih, jangan in click sequence. Jadi kita pilih automatically. Gitu. Jadi nanti waktu ini diputar gitu ya, di slideshow dia akan berjalan sesuai dengan yang udah kita atur tadi timingnya. Gitu. Kemudian judul seperti ini ya Bapak Ibu, kalau di template yang kita pakai itu, yang saya pakai adalah template yang title-nya sedikit aja, pendek gitu untuk judulnya. Tinggal dirubah aja. Nah, kita menggunakan font Open Sans. Kalau Bapak Ibu tidak punya font Open Sans, di link yang tadi juga udah disediakan fontnya gitu. Bapak Ibu bisa download font Open Sans-nya gitu. Ya. Go to approval ya. Oke, saya cek dulu sebentar. Banyak banget. Oke. Kemudian saya cek ya. Jadi di link yang tadi juga sudah disediakan fontnya ya Bapak Ibu ya. Nama fontnya Open Sans gitu. Oke, kita Oke. Oke, apakah masih ada yang terlewat mungkin? Ibu RA sudah, Ibu Bapak Asri sudah, Pak Arci sudah, Bapak Hidayat sudah, Ibu Ina juga sudah. Oke. Ada lagi Bapak Ibu mungkin yang belum di-approve? Oke. Selamat pagi katanya belum Pak.
Pak Martogi sudah di-approve. Boleh dicek lagi Pak Martogi? Ibu Sri, oke. Mbak Alin sudah di-approve. Ibu Amelia Rosita sudah di-approve. Ibu Evi belum ya, banyak yang belum ya, tapi di email sudah aku approve. Mungkin progres ya Bapak Ibu ya, mungkin ya. Di email sudah tidak ada yang terlewat, insya Allah sudah di approve semua. Boleh dicoba sekali lagi mungkin Bapak Ibu. Mudah-mudahan masih proses mungkin ya. Oke, Pak Budi, saya approve ya. Ibu Anita, saya approve. Ibu Amelia, saya approve. Mas Taufan, Yes. saya ketinggalan. Soalnya saya lagi kantor, lagi pecah konsentrasi. Udah download, terus Udah? diapain? Dibuka aja Ibu. Jadi sebenarnya di PowerPoint yang tadi Bapak Ibu download itu cuma terdiri dari 2 slide. Yang pertama adalah bumper, yang kedua adalah judul. Nanti sisanya itu bisa ditambah Bapak Ibu tambahkan dengan konten yang Bapak Ibu buat gitu. Jadi sebenarnya bukan dipakai untuk Ada 5 folder. ada 5 folder di, oh ya, Ibu pilih yang template PowerPoint. Template PowerPoint dibuka, nanti di situ ada dua file PowerPoint PPTX gitu. Udah. Nah, untuk fontnya Open Sans ya Bapak Ibu ya. Di atas ada folder Open Sans, di folder tadi 5 folder tadi itu. Oke, belum di-approve. Oke, wah ini. Oke. Sabar ya Bapak Ibu ya. Pak, jadi hanya ada 2 slide ya Pak? Iya, betul. Jadi supaya nanti bukan 11 kayak enggak Pak Taufan. enggak. Itu 11. Tarik-tarik dong kan? Iya. Jadi untuk memudahkan aja, untuk yang ini nggak saya share karena khawatir nanti kalau misalkan teman Bapak Ibu semua nanti ikut praktik di sini akan tertinggal lama. Tapi secara basic Bapak Ibu hari ini yang mau ditangkap adalah bagaimana cara merekam slideshow aja. Nah, untuk yang saya demonstrasikan sekarang, masukin bumper Bapak Ibu nggak perlu gitu. Karena udah kita bantu untuk di template-nya gitu. Yang perlu nanti adalah Bapak Ibu merekam talking head di depan sama di belakang gitu aja. Nah, itu kita akan gunakan kamera dari PowerPoint atau webcam gitu, yang paling simpel gitu. Tapi nggak memungkiri kalau misalnya Bapak Ibu punya kamera, mau buka maksudnya mau membuat openingnya sama closingnya dengan kamera handphone, itu boleh. Nanti dimasukkan ke dalam slide yang pertama dan terakhir gitu. Nanti saya akan contohkan gitu. Misalkan saya di sini merekam dengan handphone, nanti saya akan coba ini gitu. Tapi saya mau izin untuk demonstrasi untuk penambahan bumper dulu ya Bapak Ibu ya. Karena ini sama semua sistemnya gitu. Takut di dalam. Jadi aku harus ngambil tiket. Soalnya tadi pas ke luar, aku mundur dikit tuh video udah sendiri tanpa di. Oke. Ya, tadi sudah. Nih ya. Saya rubah share-nya menjadi Mau masuk kalau nggak bisa, kamu syarat masuk dalam. Oke. Jadi kalau misalkannya kita saya cobain aja ya record slideshow-nya. Kalau kita coba slideshow di awal, jadi dia akan seperti ini, Bapak Ibu, sudah otomatis putar, jadi akan lompat ke slide kedua seperti itu. Dan ini untuk bagian slide pertama, slide kedua itu sudah di timing sama tim DCD untuk slideshow yang Bapak Ibu download barusan, gitu. Jadi nanti Bapak Ibu cukup fokus untuk slide ketiga, pokoknya konten Bapak Ibu sendiri, gitu. Supaya nggak pusing-pusing nambahin bumper lagi gitu. Jadi sudah dibantu oleh tim DCD gitu. Nah yang perlu adalah kita akan coba merekam presentasinya nih Bapak Ibu, gitu ya. Nah bagaimana cara merekam presentasinya? Ada di menu tab slideshow Bapak Ibu di sini. Nanti tinggal pilih tombol record nih, di sini ada tombol record. Iya, di bawah yang ada merah-merahnya. Nanti boleh tinggal pilih from beginning atau from current slide. Tapi disarankan oleh saya from beginning aja, supaya nanti berurutan gitu. Khawatir kalau dari current slide yang sebelum-sebelumnya nggak kena timingnya gitu. Jadi kita akan pindah ke slide pertama gitu ya. Nanti tinggal pilih tab slideshow, kemudian record from beginning gitu. Kita klik ya. Tambah
tampil Bapak Ibu? Tampilannya? Mudah-mudahan tampil ya. Tampil Kelihatan nggak? Pak, Tampil tampil. ya, yang ada tombol recordnya, terus di bawahnya ada warna-warninya ya. Boleh dikonfirmasi Mbak Narsi ya, ini tampilannya yang tampil slideshow-nya atau presenter view-nya Mbak Narsi? Tampil yang slideshow-nya. Ya. Oh, slideshow-nya ya. Oke. Izin saya lagi. Oh ya, desktop 2. Oke. Ya benar yang ini ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tadi mengklik record slideshow, tampilan seperti ini ya. Jadi ada beberapa tombol, saya coba dari sebelah kiri dulu. Ini untuk end slideshow di sebelah kiri. Nah, ini ada information sama ini ganti ini ya presenter view ya. Presenter view berarti ganti layar. Kebetulan saya pakai 2 layar di sini. Jadi apa namanya yang ditampilkan adalah presenter view. Tapi supaya Bapak Ibu ada gambaran juga supaya nanti interface untuk record slide seperti ini gitu. Kemudian di sini ada durasinya 6 detik untuk slide pertama. Ini adalah durasi akan muncul kalau slide pertama sudah di timing ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ini untuk menghapus timing. Ini untuk menjeda ya pause ya, untuk pause rekaman, dan yang tombol merah ini untuk merekam. Nah yang ini adalah untuk video dan audio gitu. Saran saya adalah dinyalakan dari awal saja videonya. Dan dipakai kayaknya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini harusnya bisa diklik untuk video. Coba saya izin keluar dulu ya. Cameo. Ah ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Cameo. Jadi karena ada perubahan dari PowerPoint juga kadang-kadang juga suka dia apa ya nggak muncul gitu Bapak Ibu ya. Coba saya slideshow dulu. Coba sebentar izin ya Bapak Ibu. Format kamera. Ya. Oke. Slideshow, kemudian record from the beginning. Oke. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu apa namanya ngecek ya di sini kamera nggak bisa diklik ya karena ini mungkin udah ada timernya atau gimana. Coba saya izin untuk slide selanjutnya. Oke, baru muncul ya. Ternyata kalau misalkan ada timingnya mungkin kamera nggak muncul lagi gitu. Jadi untuk memunculkan kamera Bapak Ibu tinggal klik di sini tombol ini, tinggal dipilih nanti ada kameranya apa. Mungkin Bapak Ibu punya kamera, nanti akan muncul di sini listnya ya. Nah di sini saya pakai webcam aja. Dipilih. Nah, kemudian di sini ada tombol mikrofon. Nah, ini bisa Bapak Ibu pilih nih. Bapak Ibu menggunakan mikrofon apa? Pastikan ya menggunakan mikrofon yang paling bagus kualitasnya gitu. Misalkan kalau Bapak Ibu punya external mikrofon, dipilihnya external mikrofon. Atau misalkan nggak ada, tinggal pakai yang mikrofon dari laptop gitu ya. Kalau di sini saya pakai MacBook Pro, makanya dituliskan MacBook Pro, mikrofon gitu. Nanti kalau sudah dipilih semuanya, tadi rehearse tuh Bapak Ibu ya. Rehearse tuh dengan merekam pendek aja gitu. Kita akan coba merekam. Karena di bagian dulu ini kita nggak ada yang namanya narasi, maka kita akan coba rekam dari sini. Kita nggak usah mengeluarkan suara di sini, gitu. Nanti akan muncul countdown 3, 2, 1, judul, gitu ya. Ini sebenarnya nggak usah lama-lama, paling 5 detik atau 7 detik gitu. Kemudian kita pindah ke sini. Nah ini adalah slide ini adalah pembuka, gitu ya. Saya akan coba untuk merekam pembukaan di sini dengan menggunakan webcam. Sorry, desktop dulu ya. Nah itu tadi itu ya yang jadi tantangan seperti itu Bapak Ibu ya. Klik pindah ke durasi selanjutnya gitu. Seperti itu. Tapi nggak masalah, kita bisa clear timing gitu. Kita record ulang lagi di slide ketiga. Saya akan coba pembukaan di sini ya Bapak Ibu ya. Oke, selamat datang semuanya. Perkenalkan nama saya Taufan. Di sini saya akan membahas tentang cara merekam konten digital dengan menggunakan PowerPoint. Oke, jadi di bagian slide ketiga tadi sudah terekam openingnya. Oke, selamat datang semuanya. Perkenalkan nama saya Taufan. Di sini saya akan membahas tentang cara merekam konten digital dengan menggunakan PowerPoint. Jadi nanti video yang di bawah ini Bapak Ibu kita bisa atur, bisa dibikin full screen, bisa dibikin frame seperti apa, itu nanti kita bisa atur setelah ini ya gitu. Kemudian kita akan masuk ke konten selanjutnya. Ini dengan menggunakan webcam. Ya ini tadi kepencet ya Bapak Ibu ya. Kita bisa clear timingnya dengan menekan tombol delete timing. Ya.
Jadi masih kosong nih. Saya akan coba running lagi dari slide keempat sampai selesai. Nanti kita akan lompat untuk post processingnya di layar PowerPoint yang utama ya. Saya akan record lagi. Oke, PowerPoint memiliki fitur untuk merekam presentasi, untuk membuat video pembelajaran. Apa saja diperlukan, persiapan, dan post setelah merekam. Gitu. Yang pertama persiapannya pakaian formal, cahaya oke, materi juga pastinya harus oke, dan input suara juga harus oke. Dan kalau sudah selesai rekam, jangan lupa untuk periksa audionya, periksa kualitas video, atau putar ulang sambil memeriksa apakah ada yang kurang atau ada yang kelewat. Kemudian, dukung audio. Manfaatkan peralatan yang ada, namun tetap perhatikan kualitasnya. Investasikan di alat, nggak perlu mahal, tapi kita bisa melihat beberapa pilihan yang ada dengan harga yang cukup terjangkau dengan fungsi yang berbeda. Aduh, di sini ternyata saya kelibet-libet nih. Saya bisa stop recording, kemudian kita clear lagi, kita ulang lagi di slide ke-5 ya. Dan Bapak Ibu kalau lihat di bawah ada highlighter, itu Bapak Ibu bisa pakai. Dan nanti kalau misalkan direkam oleh PowerPoint, itu akan tetap kerekam gerakannya ya. Kita akan coba pakai highlighter di bawah ya Bapak Ibu ya. Oke, dukungan audio untuk konten. Nah, teman-teman nih bisa menggunakan mikrofon-mikrofon yang teman-teman punya gitu. Contohnya seperti headset yang ada dari package teman-teman waktu beli handphone gitu, atau menggunakan lavalier seperti ini, atau menggunakan wireless mikrofon seperti ini. Tentunya teman-teman bisa investasikan alat-alat tersebut, nggak mesti mahal. Yang pasti kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan dan fungsi yang berbeda-beda di marketplace. Kemudian untuk dukungan pencahayaan, jangan lupa video itu sensitif banget sama cahaya. Jadi manfaatkan pencahayaan gratis, yaitu matahari. Lakukan rekaman di waktu-waktu yang cahayanya oke banget, misalkan pagi hari menjelang siang, atau siang menjelang sore hari. Nah pasti juga kalau bisa ada rezekinya, investasikan di alat, nggak mesti mahal kok. Kita bisa lihat nih di marketplace, ada yang kecil, ada yang besar, dan harganya juga cukup terjangkau, gitu. Melihat dari kegunaan yang mereka tawarkan. Misalkan seperti headlight seperti ini ya teman-teman ya. Ini harganya sekitar 100 ribuan sampai 200 ribu. Kemudian ini 50 ribuan kalau nggak salah ya. Kemudian yang ini udah cukup mahal. Ini lebih ke profesional, sekitar 1 juta sampai 3 juta. Dan yang ini cukup murah nih, pakai lampu meja gitu ya. Kemudian untuk dukungan editing. Kalau teman-teman menghadapi kesulitan untuk editing karena kontennya lumayan kompleks, jangan ragu untuk datang ke ruang 202, 204 dan bertemu kita di tim Digital Content Development Binus Anggrek. Kita siap bantu untuk editing atau dari request tambahan yang lainnya, seperti membuat animasi, grafis, atau video-video yang lainnya. Kemudian jangan lupa teman-teman harus cari inspirasi dulu sebelum membuat konten. Mungkin bisa lihat di YouTube, bisa dilihat di Pinterest atau media sosial lainnya, supaya dapat referensi visual, supaya konten kita lebih dipandang gitu. Nah ini contohnya adalah yang dibuat oleh Bapak Teguh Prasandi di Studio KM 204 gitu. Mungkin seperti ini ya, ada talking head-nya, kemudian ada juga picture in picture-nya. Jadi Pak Sandi sedang menjelaskan beberapa konten tentang sorting. Di sini ada picture in picture-nya. Seperti itu. Dan kemudian ada evaluasi, nanti ada call to action gitu. Coba sebutkan apa, nanti dijawabnya di forum. Seperti itu ya. Kemudian kesimpulannya adalah PowerPoint bisa digunakan sebagai alat membuat konten yang powerful. Tapi jangan lupa perhatikan standar yang Binus siapkan. Dan yang kedua adalah sering mencoba, supaya kualitas makin tajam. Maaf Pak, Bu Nila Astiti katanya masih belum di-approve juga. Oke. Ibu belum ya? Oke. Coba cek ya. Ibu Nila Astiti. Nina. Oke. Saya cek dulu ya. Atau nanti izin saya share di chat aja ya, cuma memang ukurannya agak besar, 25 mega. Bisa nggak ya Mbak Narsi ya, kira-kira? Coba aja. Coba ya. Iya. Oke, saya coba sebentar ya Bapak Ibu ya. Pak Taufan sambil jalan boleh? Boleh, silakan. Itu tadi waktu presentasi di bulletin video kita itu Pak Taufan tadi ada di bawah mengganggu naskah ya atau gambar ilustrasi. Bisakah dia didorong ke kanan atas atau di slide lain mungkin di tempat yang kosong kita dorong lagi? Iya, bisa Pak.
Nanti kita akan coba Pak, kita rubah frame-nya, kita resize, kita pindahin, kita ilangin, tapi audionya ada. Kita coba ya Pak nanti ya. Saya akan cari dulu ini training. Oke, ini dia training. Android. Oke, coba saya drag ke ini ya, Bapak Ibu ya. Sebentar, saya coba share dulu PowerPoint-nya di kolom chat. Mudah-mudahan bisa ya Bapak Ibu ya. Oke, sepertinya bisa sekitar 21 mega karena di dalamnya ada video nya ya Bapak Ibu ya. Dan ini juga ada yang judulnya lebih singkat. Saya akan coba share dua. Sebenarnya keduanya sama aja, cuman yang dibedain adalah teks yang pertama itu lebih panjang, teks yang kedua lebih pendek gitu. Oke, sorry. Bisa di-share ini. Oke, di kolom chat apakah sudah terupload Bapak Ibu? Ada template cover. Saya akan coba tambahkan juga yang pendek. Oke, bisa dilihat di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Ada dua template. Oke, sudah terupload keduanya. Monggo silakan Pak di-download untuk dicek terlebih dahulu. Nanti apabila untuk konten yang Bapak Ibu buat nantinya akan menggunakan awalnya 2 slide ini gitu. Nanti sisa slide-nya boleh menggunakan slide yang Bapak Ibu buat. Seperti itu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi di bagian PowerPoint yang tadi. Nah, untuk bagian ini saya akan coba. Oke, tadi yang closing saya akan coba hapus lagi timingnya. Kita coba closing. Oke, kita akan coba rekam lagi. Oke, sekian materi dari saya. Semoga teman-teman bisa, wah salah nih, kita ulang lagi ya. Gitu. Kita hapus lagi, kita rekam lagi. Jadi yang kalau dihapus itu pasti akan rekam ya slide yang salah itu tadi Bapak Ibu ya. Oke, sekian dari saya. Materi presentasi dari PowerPoint yang tadi. Aduh, gugup nih, salah lagi gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkannya udah gugup, jangan terlalu khawatir gitu. Kita bisa stop recording, kita hapus lagi gitu. Jadi sampai Bapak Ibu nyaman lah dengan ininya. Coba rekam lagi. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau udah bingung-bingung, tanya langsung lewat email ya, atau lewat WhatsApp gitu. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di konten selanjutnya. Oke, kalau sudah selesai, tinggal kita stop. Jadi semuanya ini sudah kerekam ya Bapak Ibu ya. Kalau kita geser ke semua slide, sudah kerekam. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa preview di sini terlebih dahulu dengan nge-play nih, tekan tombol play di tengah-tengah. Per slide, misalkan play yang pertama, atau mau play ke slide kedua, atau mau slide yang ketiga. Oke, selamat datang semuanya. Perkenalkan nama saya Taufan. Di sini saya akan membahas tentang cara merekam konten digital dengan menggunakan PowerPoint. Oke, ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kegunaannya untuk preview gitu. Kalau sudah oke, nanti tinggal kita keluar dari tampilan slideshow yang ini dengan mengklik tombol silang di sebelah kiri atas. Nah, jadi di bagian awal itu sudah ada tampilan-tampilan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira apalagi yang perlu dibuat dirapikan lagi. Nah, misalkan judul ini nggak perlu sebenarnya nih. Ini kita bisa klik, kemudian kita hapus saja Bapak Ibu. Karena kita tadi di bagian judul nggak ngerekam apapun ya. Kita bisa hapus dengan tekan tombol delete atau backspace di laptop atau di komputer ya. Kemudian di bagian kedua ini adalah talking head untuk pembukaan. Nah, di sini tadi Bapak nanya ya Pak, yang ini bisa dipindahin nggak? Bisa Pak nih. Tuh. Misalkan kontennya slide 5 nih, bahwa nih ngalangin konten nih, bisa dikatasin ya. Tuh. Even kalau misalkan ini saking padatnya konten Bapak Ibu, ini bisa ditaruh di luar aja. Tapi audio tetap nanti muncul gitu. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Nah, kita balik lagi ke opening.
Kita akan rubah lagi ini formatnya. Kurang juga. Ini bisa kita ganti dengan klik kanan format video. Bisa jadi frame-nya ini bisa kita ganti ya. Sebentar, saya juga ini nih, kalau nggak muncul dia ya. Oke, sebentar. Video format, iya, frame. Jadi sebenarnya bisa di resize lagi Bapak Ibu. Saya kayaknya jadi untuk opening dia bisa dirubah lagi seperti slideshow. Bisa naik. Ya seperti ini ya, lupa saya. Jadi bisa dipilih desainnya seperti apa, dan ini bisa di resize ulang. Karena ini saya waktu ngerekam itu di 1:1 ya ininya, jadi tantangannya adalah seperti ini jadinya. Jadi kita akan bisa rubah juga untuk visual cameo-nya supaya tidak 1:1. Itu ada di setting cameo kalau nggak salah. Oh ya, ini oke, let's show outside show, bukan side. Jadi untuk opening itu waktu ininya tuh dia bisa, kalau nggak salah bisa dirubah ya Bapak Ibu ya, supaya menjadi 1:9 gitu. Cuma kadang-kadang kalau pakai presenter view itu suka error gitu, tapi nggak apa-apa. Jadi kendala gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini PowerPoint terbaru sebenarnya Bapak Ibu. Jadi ada pengaturannya untuk merubah 16:9, 1:1 gitu. Yang memang ya belum saya kuasai juga di sininya ya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita coba rekam lagi aja. Record slideshow. Oke. Bisa rekam. Selamat datang teman-teman. Bersama saya Tovan, kita akan membahas tentang rekam konten digital dengan menggunakan PowerPoint. Oke. Jadi kalau misalkan itu kita bisa resize lagi Bapak Ibu untuk full screen. Ya memang kekurangannya adalah kalau pakai webcam dia akan pecah ya Bapak Ibu ya. Nah, maka tadi saya menyarankan untuk Bapak Ibu membuat di luar ini gitu. Nah, saya sudah buat sebenarnya di luar ini dengan menggunakan kamera handphone gitu. Jadi selain itu kita akan coba masukkan nanti ya. Kalau misalkan gini kan terlalu besar dan terlalu pecah ya gambarnya Bapak Ibu ya. Saya akan hapus yang ini. Kemudian saya akan coba insert video dari file. Untuk saya masukkan opening yang sudah saya buat. Ini saya buat beberapa waktu yang lalu. Ya, seperti ini. Nah, ini saya buat pakai handphone supaya lebih tajam kualitasnya. Tidak menggunakan webcam dari laptop nih Bapak Ibu. Nah, caranya adalah karena biasanya kalau kita rekam pakai handphone itu adalah kita mencet tombol rekam dulu, kemudian kita ngomong gitu ya. Mau nggak mau kita harus potong bagian depan dan bagian belakangnya. Ya, caranya adalah kita masuk ke ini, diklik dulu videonya, kemudian masuk ke tab playback. Sama seperti tadi kita masukin bumper gitu. Nah, di sini kita bisa trim video Bapak Ibu. Nah, di sebelah kiri trim video gitu. Kita pilih bagian, nah sampai sini kira-kira, kemudian kita geser aja. Kemudian sampai bagian sampai sini. Ya, kalau sudah clear, kita bisa play lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Taufan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan coba kenalan dengan yang namanya layouting, atau bagaimana sih cara meletakkan objek-objek desain sehingga
bisa memanjakan mata audiens. Ya, seperti itu. Mungkin sampai sini nih. Kita coba trim ya. Kalau sudah, tinggal trim. Oke, nanti dia akan adjust lagi sendiri. Nah, seperti itu. Nanti kita akan gunakan timingnya seperti waktu kita insert bumper. Caranya dengan melihat dulu kira-kira video pembuka ini berapa lama sih durasinya. Kita lihat di bawah 17 detik ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan masuk ke slide ketiga, kita klik dulu, kemudian kita masuk ke transition. Pilih fade, kemudian kita pilih ke on mouse kita centang, kita hapus 17 detik. Gitu. Jadi selama 17 detik dia akan play, nanti akan lompat ke slide selanjutnya. Seperti itu. Dan videonya pastikan pada playbacknya kita pilih startnya automatically. Karena kalau nggak automatically nanti waktu dia dari judul lompat ke pembukaan, dia akan nungguin dikit dulu nih, baru muter gitu. Padahal timing untuk di slide-nya itu 17 detik udah berjalan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Tadi kalau misalkan untuk kita ambil opening pembukaan seperti ini, khawatiran dengan menggunakan webcam itu waktu kita resize full ke dalam layar itu terlalu besar, terlalu kecil resolusinya gitu. Jadi mengkhawatirkan kontennya akan lebih tidak tajam ya, pecah ya. Gitu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu benar-benar Mas Topan, aku nggak bisa pakai handphone atau pakai kamera gitu, boleh nggak pakai itu, silahkan, nggak masalah sih gitu. Nanti tim DCD akan bantu untuk bikin tilingnya gitu ya. Misalkan tilingnya bisa dibikin blur lagi nanti backgroundnya, seperti itu Bapak Ibu. Tapi ada baiknya mungkin Bapak Ibu untuk membuat opening dan closingnya di kamera terpisah gitu, supaya lebih bagus kualitasnya gitu. Kemudian untuk konten selanjutnya, apabila misalkan di sini menghalangi, Bapak Ibu bisa pindahin aja dan bisa di resize gitu. Seperti itu. Jangan lupa kalau nge-resize sambil pencet shift ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak pencet shift dia nanti bisa kayak telur ini loh, nggak constraint rasionya gitu. Biasanya memang posisi untuk picture in picture kita simpan di sebelah kanan atas gitu, tergantung dari kontennya Bapak Ibu juga. Kalau misalnya kontennya ada banyak dan penuh gitu, tapi tetap ada audionya, kita akan keluarkan dari layar sih gitu. Jadi pas kita play di slide kelima ini, nanti dia akan tetap ada audionya tapi nggak ada wajahnya gitu. Tapi ini khusus untuk konten yang padat banget ya Bapak Ibu ya. Kalau kontennya cuma sedikit, terus Bapak Ibu, saya malu untuk tampil nih Mas Topan, ya udah saya udah dikeluarin aja gitu, jangan ya Bu. Jadi jangan Bapak Ibu. Jadi usahakan sebisa mungkin Bapak Ibu tampil gitu, supaya audiensnya itu nggak ngerasa ditinggali gitu. Kemudian untuk yang lainnya, nah seperti ini, nah ini kan padat banget nih, ini bisa kita keluarkan, tapi audio tetap ada gitu. Sama ini juga, ini kita bisa geser ke atas, kemudian kita resize sambil pencet shift supaya tidak lonjong-lonjong ya, seperti itu. Nah yang ini simpulan juga kita bisa geser ke atas gitu, sesuai dengan kebutuhan ya Bapak Ibu. Jadi nggak ada acuan baku dari apa saya demonstrasikan hari ini. Pokoknya Bapak Ibu buat konten, usahakan ada picture in picture-nya. Walaupun sebenarnya nggak mesti harus seperti yang saya buat juga gitu. Yang penting Bapak Ibu punya konten, presentasikan gitu kan dengan tampilan yang ada, nggak masalah gitu. Yang penting tadi memperhatikan standar-standar baku ya, yang misalkan pakaian yang rapi dan seterusnya, seperti itu. Kemudian untuk closing juga saya sudah buat sebenarnya closingnya sama seperti tadi, tapi nggak masalah, kita skip aja untuk bagian ini. Dan untuk terima kasih ini sebenarnya nggak perlu, jadi kita bisa diklik dan kita hapus gitu. Jadi clear ya Bapak Ibu ya, dari awal ini nggak perlu. Di awal udah dimasukin bumper, kemudian yang kedua udah ada waktunya, timernya. Nah kalau kita lihat di sini udah timingnya 6,5, kemudian 17 detik, kemudian yang keempat ini 28 detik, kemudian yang kelima ini 31 detik, yang keenam ini 48 detik. Jadi semuanya ini timernya udah ada gitu. Jadi setelah ini gimana nih Mas Topan? Tinggal kita ekspor ke video. Nah sebelum kita ke ekspor ke video, mungkin Bapak Ibu masih ada yang bingung, boleh ditanyakan di sini sebelum kita ekspor ke video. Kalau tampilan layar cukup ramai, tidak perlu tampilan video kita, apakah bisa saya terlebih? Boleh Ibu Listia, kalau misalkan tampilan tadi penuh, bisa disingkir aja gitu. Tapi jangan sampai semua slide-nya Ibu Listia penuh juga ya gitu, supaya mahasiswa juga nggak bosan, padat banget nih, informasi terlalu overload gitu ya. Jadi usahakan tampilan slide itu nggak terlalu banyak gitu. Mungkin bisa dibagi beberapa part gitu, supaya tetap tidak terlalu padat gitu. Seperti itu Ibu Listia ya.
Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Atau masih ada yang belum di-approve? Oke, approve. Approve. Approve, oke. Udah semuanya di-approve. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan mungkin? Kalau nggak ada, kita langsung coba untuk ekspor ke video ya. Dari semuanya, kita tinggal pilih file, kemudian ada menu ekspor di sini. Kita pilih menu file, kemudian ekspor. Ya, seperti itu. Nanti tinggal dicek kira-kira mau simpan di mana. Kita pindahkan ke Canva Training di sini. Contoh slide pembelajaran. Kemudian formatnya jangan lupa Bapak Ibu ya, jangan langsung diklik save ya. Ini ada PDF, pastikan Bapak Ibu pilih MP4. Ada MOV juga, jadi update-nya cuma sopan gitu ya. MP4 ini lebih kecil size-nya, cuman kualitasnya akan berkurang gitu. Sedangkan MOV, dia seakan-akan kayak audio yang lossless gitu ya, tanpa kompresi. Nah kadang-kadang yang MOV ini butuh power untuk PC yang lebih kuat ya. Jadi khawatir nanti rendernya lebih lama gitu. Jadi ada baiknya Bapak Ibu pilih MP4 aja. Kemudian dia akan muncul lagi tambahan. Ini untuk video compression, Bapak Ibu bisa pilih H264 aja. Khawatir nanti beberapa website belum cover H265, karena HEVC ini H265. Jadi Bapak Ibu pilih H264 aja. Kemudian kualitasnya adalah presentation quality. Kalau internet quality dia akan turun, jadi 720p. Bahkan kalau low quality nanti dia seukuran handphone zaman-zaman dulu gitu ya. Jadi Bapak Ibu pilih presentation quality. Kemudian pastikan gunakan timing perekaman dan narasi. Kalau misalkan ini nggak dicentang, nanti videonya itu slideshow-nya setiap slide-nya itu akan sesuai dengan timing yang ditentukan di sini. Jadi pastikan Bapak Ibu ini mencentang menggunakan timing yang sudah direkam tadi ya, gitu. Nanti kalau sudah selesai, tinggal diklik export. Oke. Boleh kok nggak kelihatan menu di ini ya? Oke, sebentar Bapak ya. Oke. Menunya, oke saya coba ulang ya. Ini apakah layar PowerPoint-nya sudah tampil Bapak Ibu? Tampil ya? Katanya ada yang nggak kelihatan menunya di layar. Oke. Apakah PowerPoint-nya masih tampil Bapak Ibu? Aman ya? Oke, Bapak Ibu semua maaf. Oke, jadi untuk ekspor kita tinggal pilih menu file. Apakah menu filenya muncul Bapak Ibu? Muncul file menu-menunya? Muncul Pak. Oh muncul ya? Pak, muncul. Oke. Aman. Saya khawatir ada overlay yang nggak muncul gitu. Jadi kalau nggak muncul, khawatir Bapak Ibu juga nggak ini. Oke, file kemudian pilih export Bapak Ibu ya. Diklik aja ekspornya. Nah, seperti ini. Tinggal ditentukan lokasinya mau di mana. Mungkin di dokumen, kemudian Embed Training. Kita ganti namanya. Coba latihan. Kemudian kita pilih file formatnya. Jadi jangan langsung diekspor. Kalau diekspor nanti jadi PDF ya Bapak Ibu ya. Jadi rekaman Bapak Ibu nggak masuk semuanya. Kita pilih MP4, biar gampang kita pilih MP4. Kemudian kompresi ini biarin aja. Quality-nya presentation quality, supaya hasil sesuai dengan standar BINUS. Gitu ya. Di 1920 1080. Jadi ini standar BINUS ya Bapak Ibu ya. Kalau di bawah ini sudah nggak bisa lagi di-approve gitu. Jadi pastikan presentation quality, kemudian timingnya pasti dicentang ya Bapak Ibu ya. Jangan dilupakan. Nanti kalau dilupakan, nanti apa yang udah Bapak Ibu rekam selama bersekian menit tadi, itu nggak dipakai gitu. Kalau sudah semuanya, tinggal kita klik export. Nanti di bagian bawah ada progress bar-nya nih. Oh ya, di bawah nih. Nah, ini sebenarnya durasi lamanya adalah semakin banyak slide Bapak Ibu, semakin lama untuk converting dia. Kemudian semakin panjang durasi Bapak Ibu rekam, akan semakin lama juga durasi exportingnya. Seperti itu. Nah, biasanya PowerPoint ini kalau misalkan kita rekam sekitar 15 menit itu hasilnya juga lumayan besar, ininya size-nya. Jadi nanti kita akan bahas menggunakan handbrake supaya filenya lebih kecil. Gitu. Sampai exporting mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan? Ibu Arianti mau coba? Ya nanti coba dengan konten Ibu langsung ya Bu ya. Nanti tinggal dikirim ke DCD nanti kita lihat. Udah oke atau belum? Gitu. Sampai sini ada Bapak Ibu pertanyaan mungkin?
Ini luar biasa nih saya jamnya siang nih Mbak Narsi ya. Jam-jam rawan ini sebenarnya. Apalagi buat yang puasa. Oke. Oh, udah selesai. Menunya kok beda ya Pak Cornelis? Halo. Menunya sebenarnya saya pakai tema warna hitam ya Bapak ya. Apakah Bapak ada tabnya seperti ini nggak? Home, Insert, Draw, Design, atau Bapak mungkin menggunakan Windows? Gitu. Karena saya menggunakan Apple di sini, tapi secara umum untuk di tabnya Home, Insert, Draw, Design ini sebenarnya semuanya ada di Windows juga ada. Untuk Windows ada juga Bapak sama. Izin ya. Oh, karena Bapak Cornelius belum buka ya. Belum buka dokumen ya. Coba untuk saya buka salah satu dokumen. Bisa, Pak? Mungkin buat slideshow yang tadi diunduh ya untuk slide-nya tambahkan satu slide. Bapak coba rekam bisa akan sama nanti. Ini karena layarnya belum ada PowerPoint yang dibuka. Gitu. Boleh dicoba Pak Cornelius. Buka satu file PPT apapun, nggak mesti yang tadi saya share di chat Pak kok. Nanti setelah dibuka akan muncul tab slideshow-nya nanti. Karena di Windows dan di Mac sama, justru dulu sewaktu fitur ini keluar, Mac itu paling lama dapatnya Bapak Ibu. Jadi Mac itu kalau nggak salah jedanya sekitar 1,5 tahun setelah pandemi mulai. Gitu. Baru dia sadar tuh, oh PowerPoint ini perlu ya di Mac ya gitu. Karena buat konten pembelajaran gitu. Iya. Iya betul, ada tab slideshow ya Bapak Cornelius ya. Di atas ya. Nah tinggal coba rekam aja. Gitu. Aman Pak Cornelius ya? Pak Darjat, ya. File export create video. Nah itu kalau nggak salah, iya juga bisa ya kalau nggak salah ya. Karena saya khawatir juga menu di Windows juga berbeda ya. Tapi tetap ada export create video juga bisa. Boleh nanti di-share Ibu Yunita ya kalau misalkan ada perbedaan di share screen-nya ya. Karena kebetulan saya pakai Mac di sini. Oke, Ibu Ina, handbrake-nya kita akan pakai sekarang, Ibu. Karena ini sudah selesai diekspor, kita akan coba cek dulu hasil ekspornya. Bentar ya, saya cek dulu di dokumen, kemudian handbrake. Iya. Oke. Ini coba latihan yang tadi sudah kita buat. Hasilnya ukurannya 152 mega. Jadi sebenarnya untuk durasi pendek yang tadi saya buat itu 152 mega udah lumayan besar ya Bapak Ibu ya. Nggak kebayang kalau Bapak Ibu buat yang panjangnya sampai berpuluh-puluh slide gitu. Makanya tadi saya saran untuk lebih disederhanakan lagi bagi beberapa part seperti itu supaya tidak terlalu besar atau tidak terlalu lama. Tapi kita coba review dulu. Kita play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Taufan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan coba kenalan dengan yang namanya layouting, atau bagaimana sih cara meletakkan objek-objek desain sehingga bisa memanjakan mata audiens. Oke, jadi tadi openingnya itu sebenarnya waktu saya buat materi sebelumnya ya Bapak Ibu ya tentang layouting, tapi ini saya refresh lagi supaya sesuai dengan tema yang kita bahas hari ini. PowerPoint memiliki fitur untuk merekam presentasi, untuk membuat video pembelajaran. Apa saja diperlukan, persiapan, dan post setelah merekam. Gitu. Yang pertama persiapannya pakai yang formal, cahaya oke, materi juga pastinya harus oke, dan input suara juga harus oke. Dan kalau sudah selesai rekam, jangan lupa untuk periksa audionya, periksa kualitas video, atau putar ulang sambil memeriksa apakah ada yang kurang atau ada yang terlewat. Oke, dukungan audio untuk konten. Nah, teman-teman nih bisa menggunakan mikrofon-mikrofon yang teman-teman punya gitu. Contohnya seperti headset yang ada dari package teman-teman waktu beli handphone. Jadi tadi yang spidol yang kita pakai itu Bapak Ibu kan rekam juga ya. Biasanya dipakai sama dosen-dosen yang mengajar matematika. Mereka pakai tablet ya kalau nggak salah ya. Saya lupa ibu siapa waktu itu saya bantu untuk editing. Ini juga nulis rumusnya, soalnya pakai itu dan itu rekam semua. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ada rumusnya atau mungkin demonstrasi untuk penulisan apa gitu nanti bisa dipakai untuk annotation-nya gitu. Seperti itu pasti rekam semuanya. Gitu. Atau menggunakan agak dipercepat ya Bapak Ibu ya. Jadi semua timingnya sudah sesuai. Nah ini yang tadi kita singkirkan di luar tetap ada suaranya.
Kemudian untuk bagian editing, kalau teman-teman menghadapi kesulitan untuk editing karena konten yang pastinya kalau misalkan Bapak Ibu punya apa namanya Ibu Ina, apakah mukanya tidak perlu ada di setiap slide? Iya Ibu, tapi usahakan kalau misalkan slide-nya terlalu kosong, Ibu Ina tampil ya, biar makin terkenal Bu, gitu. Jadi mahasiswanya, oh ini tuh Ibu Ina, gitu. Seperti itu Bu. Nah ini tadi kita singkirkan. Yang pasti kalau misalkan Bapak Ibu tidak ingin ada wajah, jangan di-delete gitu ya. Karena audio sama suara itu menyatu. Jadi ada baiknya Bapak Ibu geser keluar aja videonya, tapi audio tetap ada gitu. Karena kalau di-delete nanti, oh udah saya mau render gitu kan. Pas render ternyata delete semua, audio nggak ada gitu. Pastikan jangan di-delete videonya buat tadi, tinggal digeser keluar aja. Gitu. Main kompleks, jangan ragu. Oke, terus sampai ini simpulan. Ya, oke. Aman sampai sini. Kira-kira pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya akan coba share lagi untuk yang tadi. Handbrake ya, sebelum saya masuk handbrake. Iya Ibu Ina, jadi memang harus continuous. Karena supaya sebenarnya memudahkan juga, karena sebenarnya nanti untuk VPN itu banyak ya Ibu Ina. Satu, supaya Ibu mudah juga untuk bikin kontennya, nggak mesti per slide kita ekspor, gitu. Kalau misalkan nanti ada kesalahan di beberapa slide, cukup tadi seperti saya, hapus di recordingan di slide tertentu yang salah, nanti di-record ulang gitu. Tapi secara keseluruhan waktu diekspor nanti, satu video itu secara berurutan, dari slide pertama sampai slide terakhir. Gitu, harus news iya. Misalkan ada sudah di-render nih, butuh set tambahan, itu nggak apa-apa diinfokan ke tim DCD aja. Gitu. Ada lagi Ibu Ina? Aman ya? Oke, saya akan coba. Oke. Kita balik lagi ke Handbrake. Nah, jadi Handbrake ini adalah aplikasi gratis, Bapak Ibu bisa mengunduh Handbrake itu di handbrake.fr. Jadi bisa dibuka linknya di handbrake.fr. Ini gratis, open source sifatnya, dan lumayan powerful ya Bapak Ibu untuk convert berbagai macam video ya. Pokoknya berhubungan dengan video deh, gitu. Nah, sorry. Ini belum. handbrake.fr. Oke. Bapak bisa buka linknya, mungkin kalau mau download di sini juga tersedia untuk Windows, Mac sama Linux, jadi aman. Gitu. Di sini akan saya coba singkat aja. Memang seakan-akan apa namanya luar biasa jelimet ya user interface ya. Tapi saya coba memudahkan Bapak Ibu supaya nggak terlalu ribet gitu. Ini akan saya coba cerita tentang satu file saja, membuka satu file. Jadi untuk membuka satu file Bapak Ibu tinggal klik tombol open source aja nih. Open source sebelah kiri atas. Nanti kita akan coba demonstrasikan juga ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita coba juga klik open source, nanti akan muncul satu file gitu. Tapi biasanya Bapak Ibu itu kan kalau misalnya di VBL itu ada topik 1 sampai topik 11 gitu ya, ada openingnya, ada closingnya gitu sampai 11 topik kalau nggak salah. Nah itu kita bisa menggunakan yang namanya batch file, batch process gitu. Caranya adalah nanti Bapak Ibu tinggal masukkan hasil direkam PowerPoint tadi dalam satu folder, misalkan hasil jadi topik 1, 2, dan sampai topik 11 misalkan gitu. Nanti satu folder itu tinggal di drag and drop aja ke HB ini. Gitu. Nanti dia akan muncul panjang listnya. Nanti pengaturan tinggal kita buat satu pengaturan untuk semua video. Gitu. Ini adalah layar untuk membuka banyak file. Kemudian ini adalah kalau sudah dibuka ya. Ini ada beberapa layar-layar lagi di sebelah sini, di bagian kotak yang atas ini adalah dokumennya ya, detail dokumennya ya. Seperti apa, kemudian presetnya seperti apa gitu. Kemudian di bawah ini adalah tab pengaturan lanjut. Ini sebenarnya untuk beberapa pengaturan ada di tab yang tengah-tengah ini, Bapak Ibu. Dan di bawah ini adalah lokasi nanti hasil rekamannya yang dikonvert mau taruh di mana gitu. Nah kita akan coba cepat-cepat aja supaya ini nggak terlalu karena kalau misalnya untuk yang awam lumayan kompleks, Bapak Ibu. Ya, oke, ini tab summary. Summary ini sebenarnya keseluruhan dari tab-tab yang lain ya, Bapak Ibu. Ada dimensions, kemudian ada filters, ada video, audio, subtitle, sama chapters. Jadi summary ini keseluruhan dari yang lainnya masuk ke sini gitu. Nanti pengaturannya ada di
tab dimensions, sama di tab video aja. Jadi nanti filter sebanyak ini Bapak Ibu nggak usah khawatir. Tapi yang pasti formatnya adalah MP4. Di sini ada formatnya Bapak Ibu ya. Itu yang dipilih MP4 aja supaya aman. Karena kalau MKV khawatir nggak semua platform video siap untuk menerima itu ya. Khawatir dia harus di-convert lagi gitu. Jadi baiknya pilih MP4 aja. Kemudian tab dimension ini hanya satu settingan saja yang harus Bapak Ibu rubah, yaitu settingan anamorphic. Ini kan di secara default dia otomatis, dia tinggal diklik and drop, nanti dia muncul, kita pilih off aja. Gitu. Khawatir nanti Bapak Ibu punya konten yang tidak terlalu padat ya. Biasanya kontennya di tengah-tengah semua, kemudian nggak terlalu banyak, nanti dia si handbrake ini akan punya ide tuh, dia bakal nge-crop supaya dapat anamorphicnya gitu. Jadi baiknya anamorphic ini otomatis kita ganti jadi off gitu. Kemudian tab filters ini nggak usah dikhawatirkan, ini nggak diubah apa-apa, kita lewatin saja. Tapi sebenarnya filters ini kalau misalkan videonya bermasalah ya, misalkan waktu merekam menggunakan kamera jadul yang masih interlace, nanti di sini kita bisa pakai efek de-interlace gitu. Jadi kayaknya kalau untuk Bapak Ibu buat PowerPoint sih nggak ada masalah interlacing sih. Kemudian, nah di tab video ini justru yang paling penting ya Bapak Ibu ya. Jadi cuma 2 tab saja yang dirubah, di dimension sama di video. Sisanya kita lewatin aja. Di video ini justru core-nya Bapak Ibu. Jadi waktu kita mau ngompress segala macam videonya tuh pengaturan dari sini. Gitu. Nah, di sini bisa kita lihat encodernya. Bapak Ibu bisa pakai apa? Misalkan encodernya itu H264. Secara default H264 karena memang format yang paling umum dipakai untuk sekarang. Kemudian frame rate-nya berapa, terus seperti apa konstannya, dan ini ada encoder options-nya. Jadi encoder option ini nanti kita kulik-kulik lagi supaya nanti hasil tetap maksimal, tapi size-nya lebih kecil. Gitu Bapak Ibu ya. Kemudian ada RF-nya, rasio faktornya, constant quality seperti apa, nanti kita coba atur-atur juga. Nah, untuk secara default yang kita sarankan Bapak Ibu, frame rate-nya dirubah ke 25, kemudian ininya bisa pakai yang peak frame rate atau constant frame rate sama aja. Nggak ada bedanya, karena biasanya kalau peak frame rate itu dia lebih kecil ukurannya, karena dia melihat ada frame yang sama, dia akan gabung jadi satu, gitu. Sedangkan constant frame rate itu semua frame itu 30-30-nya itu 25 tadi yang sudah kita pilih akan berbeda. Seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu butuh size yang lebih kecil, tinggal dipilih peak frame rate. Tapi kalau misalnya mau mengejar kualitas, makanya dipilih adalah constant frame rate, gitu. Kemudian yang terbaru level 3. Ya levelnya level 4 sudah default. Level semakin tinggi level, semakin besar kualitasnya gitu. Kemudian semakin rendah level, kualitasnya nggak tapi size-nya dikompres. Gitu. Secara default tim jadi menyarankan untuk merubah levelnya menjadi level 3. Gitu. Kemudian di constant quality-nya ini ya, RF-nya kita ambil geser ke kanan 25 atau 27. Jadi semakin besar RF ini, kualitasnya akan berkurang sedikit dan size akan berkurang banyak gitu. Sedangkan semakin kecil RF, kualitasnya akan terjaga, cuman size-nya akan ditambah banyak gitu, karena dia akan ada ekspansi lagi, ada yang namanya upscaling lagi dari handbrake-nya, seperti itu. Jadi itu aja yang perlu disering ya Bapak Ibu ya. Di frame rate-nya di 25, kemudian level di 3, kemudian quality-nya di 25 atau 27 gitu. Kemudian untuk tab yang lainnya, ini nggak terlalu kita ulik-ulik lagi, karena kita nggak pakai ini untuk merubah format DVD, format Blu-ray gitu. Nah, ketiga file ini yang dipakai untuk merubah itu. Gitu. Misalkan di tab audio, misalkan Bapak Ibu mau merubah kodeknya gitu, menjadi WAV atau yang lossless gitu, nah itu nggak terlalu penting banget gitu ya. Karena untuk kebutuhan pembelajaran aja, MP4 udah oke, AAC udah oke. Jadi ini biar di default aja, sama dengan tab subtitle juga nggak perlu tambahin lagi subtitle Ibu gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu, kecuali kalau Bapak Ibu mempunyai materi yang berbicara dengan bahasa Inggris, nah ingin ada subtitle bahasa Indonesia, nah itu biasanya requestnya ke DCD gitu, karena setelah itu ada translatornya, ada copywriternya lagi untuk memastikan yang ditulis itu sesuai dengan kalimat yang baku, seperti itu. Kemudian chapters juga, chapters kita bukan bikin film, makanya kita nggak dioprek-oprek di sini gitu. Nah, nanti kalau misalkan sudah selesai nih, kita mau ekspor, kalau Bapak Ibu punya file yang banyak, dia seperti ini, muncul lagi layar seperti ini. Jadi tinggal di play start aja gitu. Nah, nanti kalau misalkan sudah selesai, ada pilihan lagi nih di notifications. Kalau udah selesai, mau gimana gitu kan. Si handbrake ini bisa ngasih notification, ngasih alert, atau
bikin sleep komputernya. Kok ada sleep komputer sama shutdown komputer sih Mas Topan gitu. Nah biasanya Bapak Ibu kalau misalkan kita mau convert video segini banyak, ini tuh lama gitu. Nggak mungkin Bapak Ibu kan pantengin satu bina sampai selesai gitu. Satu videonya bisa mungkin 3 menit, 10 menit gitu. Bayangin kalau misalkan videonya ada 10, 30 menit dikali sekian, 10 menit kali 10 gitu, 100 menit gitu kan nggak mungkin ya. Jadi kalau misalkan udah selesai, komputer nggak dipakai lagi, handbrake akan bikin komputernya untuk sleep atau di shutdown gitu. Biasanya sih kita pakai to sleep aja sih gitu. Tapi kalau di kantor tetap aja notification Bapak Ibu karena habis selesai bunyi sering gitu kan, kita langsung kerja lagi seperti itu. Oke, di handbrake ada pertanyaan sebelum kita coba? Ada ya. Kita coba ke handbrake dulu ya Bapak Ibu ya. Izin untuk buka aplikasi handbrake ya. Oke. Saya coba ganti lagi share screen-nya ke desktop nomor 2. Oke. Sudah muncul Bapak Ibu handbrake-nya? Sebentar. Nah, ini dia. Ya, jadi ini tampilan handbrake Bapak Ibu. Sebentar saya kecilin dulu. Oke. Nah, oke. Ya, ini tampilan handbrake-nya. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah ya? Oke. Ini tampilan awal handbrake Bapak Ibu. Biasanya kalau misalkan dia mau buka satu file saja, dia akan seperti ini gitu. Tapi kalau misalkan nanti Bapak Ibu perlu untuk buka banyak file, tinggal buka folder yang tadi banyak, misalkan PowerPoint 1 sampai 10, tinggal di drag and drop ke sini. Memang hari ini kita cuma buat satu aja, kita akan buka open source. Kita pilih di dokumen, tadi kita simpan, nanti dia coba latihan. Tinggal dipilih, kemudian kita klik open. Nanti muncul di sini. Nah, di sini kita pastikan juga formatnya MP4, gitu ya. Kemudian tadi kita hanya rubah di bagian tab dimension saja. Kalau kurang jelas boleh disampaikan ya Bapak Ibu ya. Khawatirnya karena kecil layarnya. Nah, jadi yang kita rubah adalah kita mau taruh di mana dulu. Misalkan kita taruh di handbrake training, kemudian kita pilih, pastikan namanya juga kita tambahkan imbuhan ya, sudah dikompres gitu kan, supaya nggak nimpa file yang Bapak Ibu sudah kerjakan tadi gitu ya. Oke, kalau sudah kita pilih tab dimensions. Nah ini kita bisa pilih anamorphicnya menjadi off. Itu aja yang dirubah. Kemudian kita pilih tab video. Kemudian kita pilih frame rate menjadi 25. Kenapa Mas Topan 25 gitu? Karena di Indonesia ini kita pakai sistemnya PAL. Bapak Ibu, PAL itu base 25 base ya. Jadi 25, 50, 100 seperti itu. Di TV-TV juga pakai 25 gitu. Kalau di luar negeri kalau salah pakai NTSC, di Amerika pakai NTSC 30 fps kurang sedikit. Jadi kalau di Indonesia kita pakai PAL, maka kita pakai 25. Kemudian kita bisa bebas pilih mau pakai VFR atau CF. Kemudian kita pilih levelnya menjadi level 3. Klik gitu. Kemudian konstan RF-nya jadi 25 atau 27. Tapi paling aman sih 25 sih Bapak Ibu. Udah paling aman gitu. Semakin kesini tuh semakin sedikit kompresinya. Semakin kesini semakin banyak kompresinya. Jadi kita akan coba ya. Udah selesai semuanya. Kita tinggal pencet tombol start. Klik tombol start. Nanti di bawah ada progresnya di bawah. Nah ini Bapak bisa dilihat ya. Untuk durasi dari sebentar aja lumayan lama ya. Tuh 19. Tuh, tergantung juga dari kalau misalnya video Bapak Ibu besar gitu. Apalagi pakai MOV tadi akan lebih lama lagi tuh itunya. Apa namanya? Prosesnya gitu. Kita tunggu sampai selesai. Sedikit lagi. Oke. Dia ngasih alert. Kita akan coba lihat lagi hasilnya. Kita bandingkan. Nah, ini ya. Dari 152 mega, dia menjadi 16 mega Bapak Ibu. Wih, luar biasa ya. Itu hebat handbrake itu. Tapi kualitas kalau kita preview, sebentar ya. Kita preview yang sudah dikompres dengan 16 mega, nggak terlalu banyak berubah gitu, masih aman.
Gitu. Tuh, masih tajam, teks-teksnya nggak ada yang pecah, videonya juga masih oke, teksnya juga, grafisnya tadi yang kita rekam juga masih aman, nggak ada pecah, seperti itu. Karena khawatir kalau misalkan Bapak Ibu buat konten banyak, dan yang ini udah mahal, ini lebih ke prosesnya akan lebih besar, nanti untuk upload ke Binusnya akan lebih lama lagi. Gitu. Jadi makanya kita pakai handbrake untuk kompres dari 152 mega menjadi 16 mega, itu luar biasa sih. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan? Boleh. Kayaknya udah selesai nih materinya. Kalau pertanyaan boleh Bapak Ibu. Silakan. Misalkan apa yang harus diperhatikan lagi dalam pengaturan handbrake, kemudian mau pakai handbrake untuk ngecilin video format lainnya bisa, atau mau mengubah format video satu ke yang lainnya juga bisa gitu. Terus akan ada yang mau diskusi langsung dengan tim kami juga kita siap gitu. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu di jam-jam rawan? Coba buka kolom chat. Pak, handbrake-nya kapan dipakainya? Oh, tadi ya. Tidak berubah tampilannya, Pak. Ya, aman ya, Pak ya. Tapi saya berubah, Pak. Saya pakai video lain bukan hasil output PowerPoint. Hasilnya handbrake malah lebih besar file size-nya. Kenapa ya? Bapak Sony boleh tunjukkan ini ya, setting di filters yang tadi mungkin. Khawatir ada kesalahan mungkin ya di bagian tab videonya aja. Apakah mungkin levelnya 3 atau dibiarkan gitu naik ke 6? Karena kalau misalnya levelnya makin ke atas dia makin besar sih, karena ada upscaling gitu Pak Sony. Karena selama ini kita kerjakan itu di DCD untuk handbrake gak pernah lebih besar sih Pak. Oke, Bu, pas saya pernah pakai handbrake tapi karena terlalu lama laptop saya error. Jadi file hilang harus ulang. Ulangnya itu ulang buat lagi Bu Listia atau ulang render lagi ya? Iya, karena untuk renderan ya Ibu, ulang render ya. Karena render memang dia butuh waktu, membutuhkan prosesor power yang luar biasa gitu. Makanya namanya render kan, dia jadi harus ngambil apa namanya kekuatan prosesor itu luar biasa banyak gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu lihat di activity monitornya di Mac atau buka lihat control alt delnya, nanti pas render itu pasti tinggi tuh dia CPU utilization-nya gitu. Mungkin kalau misalkan terlalu banyak, Ibu Listia bisa mengakali satu persatu seperti itu. Iya betul, memang kalau udah lagi render nggak bisa pakai buat yang lain. Makanya tadi waktu handbrake selesai untuk render, kan pilih tuh kan mau di shutdown atau di sleep gitu, karena udah pasti nggak akan dipakai tuh, didiemin aja gitu. Makanya kalau render kadang-kadang ya, seringnya sih di tim DCD itu kalau render udah beres semua, nggak mau ngapa-ngapain lagi udah kita render gitu. Nah kalau di tim DCD sendiri render itu bisa 2 hari, 1 hari semalam, kadang-kadang pernah sampai hampir 26 jam untuk render video. Nah gitu. Untuk wisuda, film-film wisuda tuh lumayan lama tuh, gitu. Iya, betul. Tinggal terakhir, pokoknya yang lainnya udah beres, udah aman, handbrake terakhir gitu. Gitu. Jangan lupa update status dulu di medsos, cek email, baru kita render di handbrake gitu. Supaya nanti nggak, oh iya lupa cek email nih, bos mau buka Outlook, kita udah diambil semua memorinya sama handbrake gitu. Seperti itu ya Bu Listi ya. Pak Sony, oke, saya coba izin lihat ya Pak Sony ya. Oke, RF-nya encoder level 3. Oke, hasil awalnya berapa Pak Sony? Hasil awal untuk dirubahnya hingga hasil akhir Pak. Saya belum temu kasus sih Pak untuk dari awal lebih kecil jadi lebih besar gitu. 113 mega hasil akhirnya jadi 14 mega. Oke. Wah, saya belum pernah nemuin ya Pak ya. Biasanya kalau udah pakai ini sih, oh mungkin apa frame rate-nya ya Pak ya. Frame rate-nya, FPS-nya belum dirubah ke 25 mungkin ya. Nah, kita pakai 25, otomatis kalau misalkannya source dari videonya 25 fps biasanya,
terus dinaikin ke 30, otomatis dia akan nambahin sekitar 5 frame lagi setiap detiknya Pak. Makanya naik gitu. Kecuali kalau misalnya frame rate-nya 25 gitu. Source-nya 25, frame rate-nya 25, dia nggak akan nambah gitu sih. Nggak akan nambah frame lagi gitu. Seperti itu mungkin ya Pak Sony ya. Saya belum pernah nemuin dia naik kelas ya. Biasanya kalau dikompres pasti lebih kecil jauh gitu. Kalau misalnya kita juga ke auditorium, biasanya kita pakai banget handbrake Bapak Ibu, karena di auditorium itu PC-nya nggak terlalu powerful ya untuk play video full HD ya. Jadi kadang-kadang teman-teman nih kalau udah syuting kan dari 4K, itu yang ukurannya bisa 9 giga, kalau pakai handbrake itu cuma 1, sekian giga gitu. Jadi jauh gitu. Frame rate jadi 40. Oke. Oke. Ini mungkin karena nggak terlalu banyak ya Pak ya size-nya ya Pak ya. Jadi mungkin 13 mega itu udah oke banget buat dia. Sebenarnya kalau mau diulik-ulik lagi Pak, yang 25 ini constant quality-nya bisa digeser lagi ke sebelah kiri Pak menjadi 27. Jadi semakin ke kiri itu dia akan semakin kecil ukurannya gitu. Dengan harapan dia nggak ngurangin, semakin jauh juga ke kiri dan semakin mengurangi kualitas videonya. Tuh. Jadi coba main di 25, 27 gitu. Gitu ya Pak ya. Monggo dicoba dengan mungkin agak lebih tinggal lagi durasinya Pak. Mungkin bisa 10 menitan atau 5 menitan gitu ya. Mau dicoba diekspor lagi. Mudah-mudahan sih nggak ada masalah untuk file size akhirnya Pak ya. Nah kita belum pernah nemuin juga sih di DCD. Kita render tiba-tiba jebret gede gitu. Bisa jadi Pak mungkin. Karena hasil kompres juga. Gitu. Tapi nanti kalau misalnya Pak Sony butuh diskusi lebih lanjut gitu, boleh dikirimin file yang sudah Pak Sony buat ya ke email saya. Nanti coba saya pelajari lagi, mungkin ada masalah di encodingnya seperti itu. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu mungkin sebelum kita tutup ya. Wah, nggak jadi ngabuburit ya. Jam 4 soalnya. Mas Topan boleh nanya nggak Mas Topan? Boleh, silakan. Mas Topan, jadi nanti kalau pembuatan digital konten buat semester berikutnya nih kan, saya kan buat digital konten terus kan, jadi mesti kualitasnya mesti ini ya, tadi mesti pakai handbrake, mesti gitu ya, mesti ada video kecil gitu Ya, gitu ya. Oke. ya, Iya. betul. Soalnya kualitas yang sebelum-sebelumnya kayak kurang gitu ya. Wih, berarti Ibu sudah bisa menilai nih ya. Iya, Berarti tahun ini soalnya naik kelas ya Bu ya. iya, soalnya apa namanya kemarin-kemarin cuma pakai lewat Zoom kan saya video gitu kan. Kalau sekarang kayak begini kayak lebih canggih aja Oh, gitu. mantap. Iya Saya deh. tunggu nama Ibu nanti di database kita, Bu. Iya, makasih Mas Topan. Sama-sama, Bu. Bapak Ibu kalau misalkan ada pertanyaan yang sekarang belum keluar atau nanti waktu buat konten ada kendala, silakan hubungi email saya atau di sini ya Bapak Ibu ya. Bisa lewat WA silakan, bisa lewat email juga boleh, atau ke extensionnya 1215. Teman-teman selain saya juga akan siap bantu gitu untuk nanya kira-kira apa sih kendalanya, gimana caranya Mas Topan atau teman-teman yang lainnya bisa gitu. Jadi jangan khawatir, kita nggak pelit ilmu. Tunggu nanti itunya coaching open clinicnya sama workshop Bapak Ibu untuk konten lanjutnya. Nanti akan dibahas email sama tim dari kami. Gitu. Mungkin bisa kolaborasi juga sama Bu Narsi ya. Nanti bukan lagi tambahan gitu. Bercanda Mbak Narsi ya. Gitu. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lain sebelum kita ngabuburit. Kalau misalnya nggak ada, saya mau ngucapin makasih banyak buat Bapak Ibu atas atensinya selama 2 jam, hampir 2 jam ya, 2 jam lebih sedikit lah, gitu. Atas perhatian tentang PowerPoint Handbrake, semoga bisa membantu Bapak Ibu dalam membuat konten digital ya ke depannya. Nah nanti saya periksa ya pas masuk database kita, gitu. Semoga bermanfaat, sehat semuanya buat Bapak Ibu dan Bu Narsi, tim BCONI juga. Selamat berbuka puasa ya nanti, tapi nanti ya, gitu ya. Jangan lupa beli takjil. Mohon maaf suaranya semakin menurun ya karena kering tenggorokannya gitu. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu semuanya. Silakan ke Mbak Narsi. Baik, makasih Pak Tovan. Pak, ada pertanyaan terakhir nih Oh, dari ada. Setia. Perbandingan Oke. video DX yang dibuat dengan di PPT dengan yang di Canva, kualitasnya gimana ya? Ya jadi sebenarnya tools yang saya sampaikan hari ini Bu Listia bukan jadi patokan untuk Bapak Ibu pakai semua gitu. Jadi pakai PowerPoint deh karena standarnya BIM enggak sih. Kalau misalkan Ibu Listia punya experience di Canva lebih baik, kenapa enggak gitu. Yang penting nanti kan setiap konten yang Bapak Ibu buat akan lewat tim DC untuk diverifikasi lagi gitu. Apakah dengan standar atau ada yang kurang atau udah oke banget gitu. Jadi silakan sih, nggak ada masalah gitu. Atau Bapak Ibu kadang-kadang ada yang mau
saya mau syuting langsung aja sama timnya DCD ke ruang 204 pakai studio gitu, silahkan juga, boleh gitu, kita open kok gitu. Justru kita senang kalau misalkan bapak ibu mau syuting di studio langsung gitu, punya inisiatif, wah Kak, saya mau bikin lebih sinematik gitu ya, pakai lightingnya tim DCD gitu, boleh banget gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau bapak ibu mau nguasai, mungkin ada yang pakai Camtasia juga boleh, selama masih bisa. Atau Keynote, kalau nggak salah Keynote sekarang sudah bisa merekam presentasi seperti PowerPoint gitu. Cuma namanya bukan Cameo atau pakai insert ya, dia nanti ada namanya live video. Ya dia lebih 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 apa ya, lebih kualitas lebih tajam sih harusnya ya. Seperti itu. Mungkin nanti saya akan buat juga tambahan untuk Keynote ya, karena baru-baru ini aja dia update-nya gitu. Seperti itu ya Bu Listia ya. Semoga menjawab. Oke, makasih. Let's work aja Pak. Siap.